Bab 61. Kai menghilang. Hari pernikahan Areta dan Kai sudah di depan mata, seluruh undangan yang kembali dicetak ulang dan berganti nama mempelai pria dari Atar Respati menjadi Kaindra Alvareza sudah mulai disebar ke seluruh rekan kerja, kerabat dekat maupun jauh yang berada di luar negeri, serta beberapa perusahaan rekanan pels maupun dari kenalan Anggara yang memiliki jaringan bisnis yang cukup luas. Menjelang hari H itu pun, Areta pun makin disibukkan dengan beberapa jadwal serta mengikuti banyak wawancara dengan berbagai media, termasuk dengan fitting gaun pengantin yang akan dikenakan saat pernikahan dan rencananya akan dilakukan hari ini bersama Kai. Sayangnya, Areta yang masih dongkol pada Kai yang mulai melunjak sejak photoshoot waktu itu membatalkan rencana hari ini dan malah memilih untuk datang ke kantor. Melihat Areta yang sudah berdiri di ruangan CEO, Akira yang sejak pagi sudah duduk di meja kerja ruangan itu dan tenggelam dalam banyak pekerjaan yang tertunda jadi membelalak heran. Loh, bukannya hari ini kamu melakukan fitting gaun pengantin? Kenapa malah masuk kerja? Nanti saja, ukuran tubuh dan bobot beratku tidak berubah 0,0 kg pun sejak hari pengukuran. Pasti akan muat, jawabnya Cuek Seraya melangkah mendekat ke mejanya, meletakkan tas tangan Birkin seharga mobil mewah serta melepaskan blazer putih yang langsung disampirkannya ke belakang kursi lalu menggantikan posisi Akira pada kursi tersebut. Apa jadwal hari ini? Semua ada di meja itu. Aku sudah mengerjakannya sebagian. Kamu tinggal memeriksa dan menandatanganinya. Oh, iya, bagaimana dengan undangan yang disebar? Pastikan tak ada satupun yang terlewat. Tenang saja, aku sudah memastikan semuanya. Bahkan Dedi juga ikut mengundang semua rekanan bisnisnya dari luar dan dalam negeri. Termasuk dengan perusahaan besar milik Tuan Franz. Tuan Franz, kening Areta mengerut mengingat-ingat. Arkatama Group, yang bergerak di bidang industri serta memiliki beberapa bar serta klub yang terkenal dan tersebar di sel Indonesia hingga Asia. Termasuk Launge Bar yang sering kamu kunjungi saat penat itu juga milik mereka. Mereka yang sudah memproduksi anggur dan wine dengan kualitas terbaik, terang Akira menjelaskan. Oh, aku ingat, yang sekarang ikut dijalankan oleh anaknya, Bastian Arkatama yang tampan itu kan? Iya, yang itu. Sepertinya dia yang akan menghadiri undangan bersama calon istrinya, Nona Tamara yang juga berasal dari keluarga konglomerat. Kamu tahu keluarga Dupont, kan? Iya, aku tahu. Dedi pernah membicarakannya, tapi aku kira Tuan Bastian itu sudah menikah. Bukankah dia sudah cukup berumur? Iya, dia sudah di pertengahan 30-an. Selama ini dia memang jarang terdengar dekat dengan wanita. Tapi sekalinya dekat, dia langsung dapat daun muda. Maksudmu, Nona Tamara masih sangat muda, terpaut belasan tahun darinya. Wow, Areta berdecap terkejut sekaligus takjub. Sepertinya Atar juga mengenal baik orang itu, karena perusahaan mereka sama-sama masuk dalam kategori perusahaan industri dengan omset terbesar di Indonesia. Perusahaan Arkatama Group itu hampir sejajar dengan Indo Permata Group dan DuPont The Company. Wah, hebat. Sayang sekali, seandainya dia belum memiliki calon istri, aku akan meminta Dedi menjodohkannya denganmu. Enak saja, Akira menggerutu kesal dan melempari Areta dengan ballpoint yang sejak tadi masih dipegangnya. Kenapa? Dia tampan loh, kamu belum pernah melihatnya kan, kamu saja kalau begitu. Kamu lupa kalau aku sudah akan menikah, Akira menatap Areta kesal dengan bibir yang mencibir. Ya, calon suamimu kan jauh lebih memesona, ejeknya, mata Areta spontan mendelik tajam. Sudah, bahas yang lain. Jangan ingatkan aku dulu dengannya. Kenapa? Bukannya memang benar begitu? Cek, memesona apanya? Orang menjengkelkan begitu. Oh, iya, dari tadi aku tak melihatnya. Aku pikir hari ini dia tidak masuk kerja karena pergi denganmu fitting pakaian. Kalau dia tidak bersamamu, lalu dia kemana? Akira bertanya seraya menengok ke arah dinding kaca, melihat meja kubikel Kei yang kosong. Entahlah, serunya Cuek seraya membuka-buka berkas di atas meja. Kamu jadi calon istri kenapa cuek begitu? Gak takut kalau dia kabur? Memangnya dia mau kabur kemana? Pulang kampunglah. Areta mengangkat pandangan dan memandangi Akira selama beberapa detik lalu menggeleng-geleng. Gak mungkin, dia sudah berjanji membantu. Aku percaya padanya, ucapnya sambil menunduk kembali. Terserah kamu saja, aku sudah memperingatkanmu, jangan terlalu keras padanya. Bagaimanapun kamu yang sudah menyeretnya ke dalam masalah ini. Jadi, setidaknya perlakukan dia dengan sedikit baik. Tak usah menasihatiku, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ya, terserah padamu. Akira membuang napas kesal lalu mengambil barang-barangnya di atas meja. Kalau begitu aku kembali ke ruanganku, lanjutnya berucap dan melangkah ke arah pintu. Tapi kemudian berbalik kembali. Oh iya, aku lupa. Tuan muda Yan juga sudah kukirimkan undangan. Maksudmu Tuan Jackson Yan? Iya, kenapa? Tanyanya melihat kening Areta mengerut tak suka. Ah, tidak, aku hanya mendengar rumor tidak baik mengenai istrinya. Yasmin Wang yang merupakan pemilik perusahaan Skygrid. Rumor bagaimana? Banyak yang mengatakan kalau dia perempuan gak benar dan sedikit licik. Itu hanya rumor yang tidak jelas. Jangan menjudge orang hanya dari segelintir pembicaraan omong kosong orang-orang. Bukankah kamu juga memiliki banyak rumor tak baik, tapi nyatanya tidak seperti itu bukan? Areta mengangguk paham. Ya, I know. Senyum Akira terkulum lalu akhirnya beranjak keluar. Pak Sabara, Pak Kaindranya kemana? Bara yang sedang memandangi layar komputer spontan mendongak dan langsung bangkit berdiri. Loh. Bukannya pergi bersama dengan Miss? Tidak, Miss ada di dalam. Kamu tidak melihatnya barusan datang? Bara menaikkan kedua alis dan melempar pandang ke depan pada ruangan Areta. Tangannya terangkat menggaruk-garuk kepala kebingungan. Memangnya Pak Kaindra mengatakan apa? Dia tidak mengatakan apa-apa sih. Cuma pagi-pagi tadi saat baru mau ke kantor ada mobil yang datang menjemputnya. Saya pikir itu suruhan dari Miss. Tunggu dulu, mobil, maksudnya. Siapa yang menjemputnya? Aduh, saya juga tidak tahu, Bu. Yang bawa mobil itu tidak turun. Saya bersama Dion dan Aryo hanya melihat Kai langsung naik ke mobil itu. Waduh, gawat. Areta yang mendadak didera kecemasan spontan berbalik kembali ke pintu ruangan Areta. Maksudnya gawat bagaimana, Bu? Bara yang penasaran langsung melangkah keluar dari meja kubikelnya dan menyusul Akira berjalan masuk ke ruangan Areta. Reta, gawat pekiknya panik seraya meletakkan barang bawaannya ke atas meja kerja Areta. Gawat apa? Sepertinya ada seseorang yang sudah menculik Pak Kaindra. Apa? Bukan Areta yang memekik terkejut, melainkan Bara yang kini berdiri di belakang Akira. Baik Areta dan Akira langsung memandangi Bara, diculik bagaimana? Coba jelaskan Pak Sabara. Bara kemudian menceritakan apa yang baru saja dikatakannya pada Akira. Sudah coba hubungi dia. Nah, itu masalahnya. Kai belum memiliki ponsel, Miss. Jadi sulit untuk dihubungi. Cek, dasar orang itu. Areta mendengus kesal dan menyandarkan punggung ke sandaran. Kedua tangannya menyilang di depan dada. Bagaimana ini? Akira berjalan mondar-mandir dengan cemas. Segala pemikiran buruk terbayang di pikirannya. Hei, kenapa kamu cemas begitu? Mungkin saja orang yang menjemputnya itu teman atau kerabatnya, ujar Areta santai.
Tapi Kai tidak memiliki teman ataupun kerabat di kota ini, Miss. Teman dia sejak datang sampai sekarang hanya saya, Dion dan Aryo, cetus bara yang juga sama paniknya dengan Akira. Kita tunggu saja, mungkin dia ada keperluan sesuatu di luar. Dia bukan anak kecil. Akira menghentikan langkah dan menenangkan diri. Ya, kita coba tunggu saja. Pak Sabara kembali bekerja. Baik Bu, balasnya menunduk sopan lalu beranjak keluar. Akan tetapi hingga larut malam, Kai belum juga kembali. Tak ada tanda-tanda ia kemana dan bersama siapa. Akira yang sejak di kantor terus memantau dan mencari kabar Kai semakin panik dan mengajak Areta mengunjungi pondok kasih. Hingga disinilah mereka, duduk berkumpul pada sofa ruang keluarga Bu Asih. Areta pada sofa dudukan bersama Akira, para trio bujang pada sofa panjang dan Bu Asih sendiri pada sofa single. Saling berhadapan pada sebuah meja kotak yang mengantarai mereka. Jadi, apa kalian tahu plat mobil yang membawanya? Tanya Areta yang mulai ikut cemas. Waduh, kami tidak terlalu memperhatikannya, Miss. Kami hanya tahu kalau itu mobil Pajero Sport mewah berwarna hitam. Akira lantas menoleh ke arah Bu Asih. Apa di sekitar sini ada yang memasang CCTV? Waduh, Neng, tidak ada. Jangankan CCTV, lampu untuk jalan saja gak ada yang mau masang. Cuma ibu yang berinisiatif sendiri memasang lampu keluar untuk menerangi jalan di depan. Cerocos Bu Asih, Areta dan Akira serempak membuang napas kasar kemudian saling berhadapan. Apa menurutmu ini perbuatan Jacob? Areta memicingkan mata curiga. Entahlah, tapi aku sudah memastikan jika dia masih adem di Amerika dan antek-anteknya belum bergerak sejauh ini. Areta menarik wajahnya memandangi trio bujang bergantian. Namun kembali menoleh saat Akira kembali berucap. Tapi ada satu kemungkinan orang yang bisa melakukan hal ini, siapa? Kening Areta mengerut dalam. Atar, bab 62, seorang Kemal Wijaya. Di suatu tempat yang sangat asri dan jauh dari keramaian kota, seorang gadis yang masih berusia sekitar 18 tahun berlari lincah menyusuri perkebunan teh. Senyumnya terkembang lebar dengan raut wajah berseri-seri penuh bahagia sambil terus melesatkan kedua kaki mungilnya. Hapunten Sadayana, teriaknya saat melewati beberapa wanita pemetik daun teh. Ayah naon, ai, teriak salah seorang wanita muda melihat gadis itu tampak kegirangan. Gadis yang dipanggil hanya menoleh sekilas, memperlihatkan deretan gigi putihnya tanpa menghentikan langkah kaki. Terus menapaki bukit-bukit kecil menuju ke sebuah gazebo tua yang berada di puncak perkebunan. Seorang laki-laki sepuh dengan rambut yang seluruhnya sudah memutih duduk santai pada gazebo tersebut. Memandang lurus pada hamparan tumbuhan teh yang hijau dan luas membentang sejauh mata memandang. Namanya Kemal Wijaya, laki-laki sepuh berusia hampir mencapai 80 tahun, tapi masih terlihat kuat dan masih bisa berjalan baik dengan bantuan tongkat. Sosok laki-laki tua yang tidak banyak bicara, tapi terkenal bijaksana di wilayahnya. Pemilik seluruh perkebunan teh yang sangat luas dan besar di hadapannya saat ini. Juga merupakan tuan tanah yang menjadi tempat tinggal seluruh warga desa. Tapi walau begitu, ia tak pernah memungut biaya sepeser pun dari setiap warga yang menempati tanahnya, malah memberi para wanita dan istri-istri mereka pekerjaan sebagai pemetik daun teh di perkebunan. Memberi upah yang layak, dan tak jarang pula membiarkan mereka menjual hasil dari panen tanpa harus menyetor atau berbagi hasil padanya. Semuanya dilakukan semata-mata untuk membantu mereka semua yang tak mampu. Sehingga warga desa di daerahnya selalu berkecukupan dan menciptakan desa yang damai dan tentram. Wajah tuanya yang sudah dipenuhi dengan banyak guratan dan kerutan serta beberapa bintik-bintik hitam di sekitar bawah mata, tapi masih bisa terlihat sisa-sisa ketampanan dari masa mudanya itu langsung geleng-geleng kepala begitu melihat gadis yang berlari menghampirinya. Sudah berapa kali Eyang katakan, jangan berlarian seperti orang kesetanan Hairina, semburnya marah. Jadi perempuan itu harus tahu tata krama, jangan main gerasak-gerusuk seperti itu. Tidak baik, lanjutnya menasihati sebelum gadis bernama Hairina itu berucap. Itu Eyang, ai cuma. Perkataannya terjeda karena pernapasan yang masih ngos-ngosan akibat berlari. Tubuhnya membungkuk dengan kedua tangan memegangi lutut berusaha menetralkan napas selama beberapa detik. Begitu napasnya mulai teratur, ia menegakkan punggung dan memandangi sang Eyang. Itu, Reza sudah ketemu, maksudnya sudah pulang. Mendengar nama itu disebut. Kening sang Eyang langsung mengerut hingga menciptakan banyak lipatan-lipatan di dahinya. Jadi akhirnya dia ingat pulang juga, semburnya seraya meraih tongkat yang disampirkan pada panel-panel gazebo dan bangkit berdiri tergesa-gesa. Tapi apa? Dia datang tanpa hasil. Bukan, Eyang. Reza datangnya bersama omong tua. Kayak orang dari negeri China. Mungkin bosnya di kota. Kemal membuang napas kasar lalu bangkit berdiri. Sudah, ayo kita temui dia. Tongkat Eyang sudah panas ingin memukulnya. Dengan bersungut-sungut kesal. Sang Eyang berjalan tertatih-tatih meninggalkan gazebo. Melewati sebuah pematang jalan yang kiri kanannya hanya ditumbuhi pepohonan daun teh yang tumbuh subur, menyusuri jembatan kecil dengan anak sungai yang airnya mengalir sangat jernih. Beberapa anak kecil tampak bermain air di bawah sana. Suara tawa mereka terdengar melengking-lengking dan mengingatkan Kemal akan cucu laki-lakinya saat masih kanak-kanak dulu. Kemal kembali menggelengkan kepala dan menghembuskan napas kekesalan. Rahangnya yang tak lagi memiliki gigi yang lengkap di baliknya saling merapat hingga tampak bibirnya maju ke depan dan mengerut. Terus berjalan terburu-buru bersama tongkatnya. Dari kejauhan, Kemal sudah melihat sebuah mobil mewah terparkir pada halaman rumahnya. Walaupun tuan tanah dan pemilik perkebunan. Jangan pikir jika rumahnya itu terlihat mewah. Tidak, justru rumahnya terlihat sederhana, walau memang bangunannya cukup panjang dan besar dengan halaman yang sangat luas. Beberapa anak kecil tampak mengelilingi mobil tersebut dengan sangat penasaran, karena beberapa di antara mereka belum pernah ada yang melihat secara langsung mobil mewah yang selama ini hanya dilihatnya dari balik layar kaca televisi. Ada yang mengusap-usap mobil, ada yang mengintip masuk ke dalam, dan ada pula yang sudah memanjat naik dan duduk gembira di atas kap mobil. Akan tetapi, begitu melihat Kemal berjalan mendekat, anak-anak itu langsung berhamburan lari dan menjauh. Seorang laki-laki yang tampaknya sopir mobil tersebut hanya bisa geleng-geleng kepala melihat mobil yang sudah kotor dan penuh lecet di mana-mana. Saat akan memasuki pekarangan rumah yang dipenuhi pepohonan dan aneka kembang berwarna-warni, seorang wanita muda seusia Kai tiba-tiba menyentak Hairina yang berjalan di belakang Kemal dan menariknya menjauh. Ayah naon, teh, tanya Hairina pada wanita yang menariknya. Itu, laki-laki kasep yang barusan datang, saha eta. Tawa Hairina langsung pecah sambil menutup mulut menggunakan telapak tangan. Tete benar-benar gak tahu, memangnya siapa, kerabat dari kota, dia teh Reza atuh. Jangan bercanda kamu, ai. Ya Allah, teh, benar atuh, dia Reza, datang dari kota sama bosnya. Bosnya orang China, wanita di hadapan Hairina langsung mengerutkan kening memandangi pelataran rumah yang cukup berbeda dari rumah lainnya. Mencoba mengintip masuk lewat pintu yang terbuka lebar. Jadi itu Reza, benaran dia, kenapa? Teh, nyeselkan dulu Buli Arina. Sudah Ai bilang kan, itu kasep pisan. Hanya belum dipermak aja, terangnya menyindir. Pasalnya wanita yang merupakan bunga desa di daerah itu dari dulu sering membuli Kai dan mencibirnya sebagai pemuda kampung yang paling jelek.
Sudah Ai mau melepas rindu dulu. Hairina langsung melepaskan pegangan wanita yang saat ini masih berdiri tertegun mematung dan menyusul Kemal yang sudah mencapai ambang pintu rumah. Melihat Eyang kagumnya sudah berdiri di ambang pintu dengan wajah garangnya, Kei yang duduk gugup di korai orang spontan bangkit berdiri. Wajahnya mendadak pias dengan tubuh gemetaran. Sementara Kemal yang baru melihat cucu laki-laki satu-satunya setelah sekian lama itu langsung mengayun tongkatnya ke atas dengan mata melotot, berjalan tergesa-gesa mengejar Kei yang sudah berlari menghindarinya. Bocah edan, sini kamu, sini, ampun, Eyang, ampun. Kei menyatukan kedua telapak tangan dan mengangkatnya ke atas kepala. Meminta ampun berkali-kali, Kemal tak gentar dan terus berusaha mencapai Kei walau berjalan tertatih-tatih dan terseok-seok. Hairina bergegas membantu dengan menarik dan menahan langkah Kemal. Lepas, Ai teriaknya memelototi Hairina, membuat gadis itu langsung melepaskan pegangannya. Ampun, Eyang, ampun teriak Kei lagi. Kini berlari sembunyi di belakang punggung Anggara yang sedari tadi mematung terkejut melihat interaksi kakek dan cucunya. Ia pikir akan ada adegan drama tangis-tangisan melepas rindu karena calon menantunya berkata sudah lama meninggalkan kampung halamannya tersebut. Pantas saja sepanjang jalan pemuda itu terus terlihat cemas dan panik serta gugup. Ternyata ada sedikit masalah di antara mereka. Tak ingin calon menantunya terluka, Anggara semakin menyembunyikan Kei di belakang tubuhnya. Sabar, Eyang, sabar. Kita bicara baik-baik dulu, ucapnya dengan kedua tangan membentang di depan dada, menghadang laki-laki sepuh itu mendekat. Jangan ikut campur Anda, saya hanya ingin memberi pelajaran pada cucu saya. Cucu Edan, semburnya masih mengayunkan tongkat ke belakang Anggara dan menoel tubuh Kei. Aduh, sakit, Eyang. Ampun, 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 ternyata masih ingat pulang kamu. Bagaimana, sudah jadi orang sukses kamu di luar sana? Teriaknya melengking-lengking, disuruh jaga kebun malah kabur. Katanya pengen kerja kantoran. Kerja di kantor apa kamu? Ha. Dengan marah Kemal semakin mengayunkan tongkatnya ingin memukul Kei, tapi yang malah kena adalah kepala Anggara yang langsung membuat laki-laki paruh baya itu berkunang-kunang. Andai saja kakek tua di depannya itu bukan calon besannya, sudah pasti tubuhnya terlempar jauh oleh tendangannya. Namun, saat ini, Anggara melepaskan predikat Master Wushu-nya dan merendahkan diri pada laki-laki sepuh yang pastinya ingin dihormati di masa tuanya. Papaman baik-baik saja, tanya Kei khawatir sambil mengelus-elus kepala Anggara dari belakang. Tampak panik dan cemas sekaligus. Melihat cucunya lebih perhatian pada orang lain, Kemal semakin tersulut emosi dan semakin mengayunkan tongkat membabi buta. Bocah Edan, sini kamu, teriaknya. Sudah, Eyang, tolong dengarkan dulu penjelasan cucu Eyang. Anggara kembali menengahi pertengahan itu. Diam kamu, memangnya kamu siapa? Saya Anggara, Eyang, Anggara naon? Saya tak kenal, saya calon mertuanya, ucap Anggara lantang dan tegas dengan sangat jelas. Seketika tongkat yang Kemal pegang langsung terjatuh. Tubuh ringkih laki-laki sepuh itu mendadak mematung dengan kedua alis yang saling menaut. Perkenalkan, nama saya Anggara Setiawan. Saya adalah calon mertua dari cucu Eyang. Datang kemari ingin melamar cucu Eyang ini untuk putri saya. Anggara berucap cepat. Apa? Teriak seorang wanita parubaya yang baru bergabung bersama mereka. Bungkusan gula pasir yang baru dibelinya dari warung langsung jatuh ke lantai saat mendengar perkataan Anggara. Sejenak terjadi keheningan di ruangan itu. Hanya bola mata mereka yang mengedar saling memandang seakan-akan mencari penjelasan. Iya, saya adalah calon mertua Kaindra. Kembali Anggara mengulangi karena melihat 3 orang di hadapannya seolah masih tak percaya. Berak suara pot bunga yang jatuh membuat semuanya refleks menoleh ke arah jendela. Wanita muda yang tadi menahan Hairina ternyata mencuri dengar percakapan mereka. Dengan panik langsung berlari terbirit-birit. Bab 63, Lamaran Anggara. Jadi anak ini sudah minggat selama setahun dan tak pernah memberi kabar kepada kalian? Tanya Anggara terkejut, geleng-geleng kepala dan menoleh memandangi calon menantunya. Yang dipandangi langsung menunduk malu sambil meremas kedua tangan yang basah berkeringat dingin. Iya, Edan bukan. Kemal bersungut-sungut sambil menghujani Kei dengan pelototan mata. Waktu baru lulus S2, saya minta dia meneruskan mengurus perkebunan. Saya tahunya dia kuliah jurusan pertanian. Tanpa saya tahu ternyata dia malah kuliah di jurusan lain. Apa namanya itu? Kemal menoleh melihat anak perempuan dan cucu perempuannya yang saat ini duduk berdampingan. Hairina baru akan menjawab, Kei sudah memotong. Jurusan komunikasi, Eyang, cicit Kei takut-takut. Masih dengan kepala menunduk. Nah, itu, dia malah kuliah jurusan berbeda karena katanya mau kerja kantoran. Saya menasihatinya sepanjang malam, bukannya paham. Besoknya malah kabur membawa semua ijazahnya. Saya meminta pemuda-pemuda di sini yang kebetulan sering ke kota menjual hasil pangan untuk mencarinya. Kami akhirnya tahu baru-baru ini jika dia bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian. Tapi ternyata kata orang-orang di kantor itu bilang dia sudah pindah lagi. Pasti dia pindah karena menyadari sudah ketahuan. Bukan, Eyang, saya tidak pindah karena ingin lari dari Eyang. Saya pindah karena mendapat promosi. Sudah berani bohong kamu, benar-benar kelakuan anak ini. Kemal lagi-lagi bangkit berdiri dan hendak mengayunkan tongkat memukul Kei saking kesalnya. Namun, Anggara segera menahannya dengan menangkap ujung tongkat tersebut. Kedua laki-laki berumur itu saling pandang. Sorot mata keduanya seperti saling berperang dan tak mau kalah. Tolong jangan menyakiti calon menantu saya yang berharga ini. Kalau mau menyakitinya, Eyang hadapi saya dulu. Ibu Kei serta adiknya langsung terperangah dan saling pandang. Tak menyangka jika Kei bisa diperlakukan sangat baik oleh calon mertuanya. Memangnya sehebat apa anaknya itu? Apa yang sudah ia lakukan sampai dibela mati-matian seperti itu? Kirana perempuan parubaya yang masih sangat ayu di usia tuanya itu kembali memandangi Anggara. Maaf, Tuan, tapi apa Anda tahu bagaimana anak saya? Dia pemuda yang biasa-biasa saja. Seperti yang Anda lihat, keluarga kami sederhana dan beginilah keadaan kami, ucapnya sambil memutar mata memandangi rumahnya yang memang tak ada barang-barang mewah sejauh mata memandang. Semua tampak sederhana, pun begitu dengan penampilan mereka. Melihat dari penampilan Anda dan kendaraan yang terparkir di luar, Anda pastinya bukan orang sembarangan. Anggara mengulas senyum hangat. Saya tak mempermasalahkan semua itu. Terus terang saya sangat terpikat dengan putra dari keluarga kalian. Karena itu saya bela-bela datang jauh kemari untuk melamarnya menjadi suami putri saya. Apa putri Anda setuju dengan pernikahan ini? Justru putri saya yang tergila-gila pada putra Anda, Bu. Dia yang merengek-rengek meminta menikah. Jadi, Ibu, Eyang dan siapa lagi, adik manis ini? Saya Hairina, Om, jawabnya malu-malu. Kulit putihnya yang mulus jadi merona oleh semburat merah yang menghiasi kedua pipi. Bibir merah alaminya merekah membentuk senyum tipis dan membuatnya terlihat sangat manis. Rambut panjang sepunggung berwarna hitam pekat tergerai lurus membingkai wajahnya. Ya, nak Hairina. Kalian tak usah memikirkan terlalu jauh. Baik saya dan anak saya sangat berharap kalian memberikan restu dan mengizinkan pernikahan yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Anggara lalu menoleh pada sopir yang kini berdiri di samping kursinya. Menyadari isyarat tuannya.
Sopir itu menyerahkan sebuah undangan pada Anggara. Anggara menerimanya dan meletakkan undangan tersebut ke atas meja. Ini undangan pernikahan mereka. Saya meminta maaf karena sudah mendahului restu kalian. Tapi saya harap pernikahan ini benar-benar terlaksana dan kalian bisa hadir turut serta dalam kebahagiaan ini. Eyang, ibu dan adik Kei kompak menoleh memandangi Kemal. Berharap laki-laki sepuh itu memberi restu. Kemal membuang napas kasar lalu duduk kembali pada kursi kebesarannya. Sebuah kursi kayu yang terbuat dari bahan jati yang sudah tua tapi masih sangat kuat menopang tubuh ringkihnya. Tangannya terangkat mengusap dagu sambil memandangi Kei dengan lekat. Terdiam cukup lama, lalu akhirnya berucap. Kamu, lihat Eyang, ucapnya tegas. Kei pelan mengangkat wajah dan memandangi Eyangnya, apa kamu sudah benar-benar siap menikah? Kei memandangi keseluruhan orang yang ada dan menelan ludah. Insya Allah, saya siap, Eyang. Kamu tahu kan jika pernikahan itu bukan untuk dipermainkan. Pelan, Kei mengangguk. Kamu mencintai wanita itu, putri dari tuan ini. Kei spontan menoleh memandangi Anggara. Sorot mata Kei tampak ragu menjawab, tapi calon mertuanya itu memberi semangat lewat tatapan mata dan membuat Kei akhirnya mengangguk. Iya, Eyang, saya mencintainya. Baiklah, Eyang setuju. Bola mata Kei melebar. Benar. Eyang, tanyanya tak percaya. Dasar, bocah edan, sini kamu. Kei melengkungkan senyum dan langsung menghamburkan diri pada Kemal. Mendaratkan kepala ke pangkuannya dan melingkarkan tangan memeluk perut laki-laki sepuh itu. Dasar kamu, seandainya tak menikah, kamu tidak akan pulang. Bukan begitu, Eyang. Saya juga rindu sama Eyang, sama Ma, sama Ai. Tapi saya juga ingin meraih cita-cita saya selama ini. Eyang tahu kamu punya cita-cita. Dari kecil saja kamu hanya belajar dan terus belajar. Tidak tergoda wanita dan tidak memperhatikan penampilanmu sendiri. Merasa nyaman dengan penampilanmu sendiri dan malah bersyukur dijauhi oleh para wanita. Jadi, apa kamu sudah mencapai cita-citamu? Sedang proses Eyang, tapi Tuhan mengirimkan rezeki. Kata Eyang tak baik menolak rezeki. Jadi, saya terima dengan baik dan lapang dada rezeki yang diberikan. Calon istrimu itu yang kamu maksud rezeki. Kei mendongak dan menyengir. Memperlihatkan gigi-giginya yang bergaris rapi. Saya gak bisa menolak rezeki jodoh yang diberikan. Kemal menghela napas dan menepuk kepala Kei, tapi detik kemudian tangannya bergerak mengusap-usap kepala Kei penuh sayang. Reza, cicit Hairina dengan mata berembun. Kei mengangkat tubuh dari pangkuan Kemal lalu melebarkan kedua tangan pada adik kesayangannya itu. Gadis manis itu segera masuk ke dalam dekapan Kei dan memeluknya erat. Ai kangen dari mana saja, gak kangen gitu, lirihnya sesungguhkan, kangenlah. Masa enggak, di luar sana gak ada cewek semanis ini. Hairina langsung mendorong dada Kei dan memandanginya. Berarti calon kakak ipar Ai, gak manis, tanyanya polos. Kalau dia malah ratunya, ratu dari semua yang manis-manis. Kepalan tangan Hairina langsung menghujam dada Kei. Ih, ngeselin. Katanya Ai paling manis. Iya, kamu paling manis. Kei kembali menarik Hairina dan memeluknya. Sudah gede kamu ya, udah punya pacar. Ogah, Ai mau sukses dulu baru mikirin laki-laki. Bagus, bagus. Kei tersenyum lebar seraya mengusap punggung adiknya, sementara matanya memandangi ibu yang telah melahirkannya. Sebelumnya, tangisnya sudah pecah meminta ampun pada wanita parubaya itu saat Hairina pergi memanggilkan Eyang Kakung. Sejenak keharuan dan saling melepas rindu terjadi di ruangan itu. Tawa dan tangis bahagia bercampur menjadi satu, hingga kemudian Kemal meminta Ibu Kei untuk menghidangkan makan siang yang sudah sangat telat kepada cucu dan calon besannya, lalu bersama-sama berjalan-jalan melihat perkebunan teh. Sebenarnya saya pribadi masih ingin tinggal dulu di rumah Eyang ini. Cuaca di sini sangat sejuk dan nyaman, tapi karena masih banyak persiapan pernikahan yang harus Kei urus, maka kami dengan berat hati harus kembali sekarang. Ya, kami mengerti. Pasti kalian sangat sibuk. Saya akan mengirimkan orang untuk menjemput kalian semua sebelum hari pernikahan. Saya harap kalian semua bisa hadir. Kalian juga bisa mengajak sanak saudara lainnya. Kalau perlu ajak satu kampung, Eyang. Akan menyenangkan jika pestanya juga ramai dari pihak Kei. Aduh, terima kasih, Tuan. Kami tak ingin merepotkan. Nanti biar saya sama Rina saja yang datang, terang Ibu Kei dengan sungkan. Loh, Eyang tak mau datang. Bukan tak mau, tapi sudah tidak bisa. Eyang ini sudah tak mampu perjalanan jauh. Bisa-bisa kaki saya mati rasa dan tak bergerak jika lama tertekuk, ungkap Kemal bersungut-sungut. Wah, sayang sekali. Tapi mau di apa lagi? Kesehatan Eyang jauh lebih penting. Terima kasih, cukup nanti jalan-jalan lagi kemari, bawa cucu menantu saya. Tentu saja, Eyang. Kalau perlu, saya akan mengirim mereka bulan madu di sini. Mendengar perkataan Anggara, Kei langsung menoleh dengan mata membulat, menggeleng sebagai isyarat protes, tapi Anggara hanya mengelingkan mata jahil pada calon menantunya itu. Oh, iya, kalian pasti penasaran bagaimana rupa calon menantu Anda. Tunggu sebentar. Anggara mengeluarkan ponsel dari saku dan membuka galeri. Mencari foto terbaru Areta lalu memperlihatkannya pada Kemal, mata tua itu langsung melebar sempurna. Ini manusia sungguhan, tanyanya tergagap di dera keterkejutan. Melihat reaksi Kemal, Ibu Kei langsung menyambar ponsel di tangan Kemal. Hairina tak mau ketinggalan. Ikut mencondongkan kepala menengok potret calon kakak iparnya. Masya Allah, ini teh, boneka atuh, pekik Hairina dengan takjub. Reza pakai pelet apa atuh sampai teh gelis ini tergila-gila. Hush, mulutmu itu. Kirana menyemprot Hairina yang berbicara asal tentang kakaknya. Abis, teh, gelis pisan atuh. Ini mata putri Anda tidak rusak, tanya Kirana spontan, tapi detik kemudian beristighfar menyadari perkataannya. Maaf, saya. Maksud saya, cantik, kan, Mak. Kei menaik turunkan alis memandangi ibunya. Bukan cantik lagi ini mah. Sudah, nanti kalian berdua akan melihat wujud aslinya. Mereka sudah terburu-buru, sudah hampir masuk waktu maghrib. Kalau mau jalan, sebaiknya jalan sekarang, kalau tidak sekalian abis maghrib, tutur Kemal, sebaiknya kami jalan sekarang. Terima kasih. Mereka akhirnya benar-benar undur pamit. Kei kembali saling berpelukan dengan keluarganya kemudian bersama Anggara dan seorang sopir kembali naik ke mobil Pajero Sport mewah berwarna hitam yang baru Anggara beli khusus untuk menggunakannya sebagai transportasi ke kampung halaman calon menantu. Mobil itu dengan lincahnya meninggalkan desa yang hanya terdapat perkebunan dan pepohonan rindang di sekitarnya. Terus melaju membelah jalan dan bergabung dengan kendaraan lainnya, Paman, cicit Kei. Ada apa? Apa kamu masih kepikiran? Sejujurnya saya masih penasaran. Kenapa Paman bisa menerima saya begitu saja, sementara laki-laki yang bersama putri Paman sebelumnya begitu sempurna? Kesempurnaan itu tidak dilihat dari banyaknya harta serta penampilannya. Saya sudah cukup tua untuk bisa mengenali mana laki-laki yang cocok untuk putri saya. Sejujurnya saya tidak terlalu begitu senang dengan tunangannya yang dulu. Dia memang baik, tulus mencintai Areta, hanya saja sikapnya terlalu kaku dan terlalu memanjakan Areta. Selama 5 tahun mereka menjalin kasih, tapi dia belum bisa mengontrol sikap Areta.
Dan pastinya jika mereka menikah, dia tidak akan mampu membimbing Areta menjadi lebih baik. Tidak seperti kamu yang saya lihat sudah bisa mengontrolnya. Itu, kan menurut paman. Bisa saja jika besok lusa berucaplah yang baik saja, selanya cepat. Jangan merusak dengan pemikiran buruk. Berpikir positiflah untuk setiap rencana yang akan kamu jalani. Serahkan semuanya pada Tuhan. Sisanya kamu jalani dengan baik. Saya yakin kamu bisa, jadi kamu juga harus yakin. Kai mengangguk walau sebenarnya masih ragu. Kembali terdiam dan memandangi jalan yang mereka lewati. Bab 64, Lamaran Kai. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 11 malam saat akhirnya mobil itu tiba di Pondok Kasih. Kai turun setelah berterima kasih dan terus memandangi mobil tersebut hingga hilang di belokan. Kemudian bergegas masuk tanpa memperhatikan ada mobil merah terparkir tidak jauh dari Pondok Kasih. Assalamualaikum, Bu. Maaf saya lagi-lagi Pu, perkataan Kai terhenti di ujung lidah saat melihat Areta, Akira. Bu Asi, serta trio bujang yang duduk saling berhadapan di sofa dengan wajah yang sangat serius. Kalian sedang rapat, gigimu, membuang napas kesal, Areta langsung bangkit berdiri, meraih tangan Kai dan menariknya dengan kasar keluar rumah. Miss, ada apa? Tanya Kai bingung karena terus ditarik. Dari mana saja kamu? Puas sudah membuat semua orang panik. Panik kenapa, Miss? Karena kamu tiba-tiba menghilang sejak pagi dan tak bisa dihubungi. Kami mengira kamu diculik oleh suruhan Jacob, atau mungkin Atar. Kamu membuat kami sepanjang hari terus menduga-duga dan menerka-nerka, berharap kamu baik-baik saja, cerocos Areta dengan cepat. Mendapat hardikan Areta, Kai malah tersenyum-senyum. Malah senyum lagi, otakmu waras. Kai menggeleng dan menarik tangan Areta di pergelangan tangannya. Beralih dengan menggenggamnya, kami yang Miss maksud itu termasuk dengan Miss sendiri, kan? Kening Areta mengerut. Maksudmu, Miss juga cemas dengan keadaan saya? Areta mendelikkan mata dan menarik kasar tangannya dari Kai. Tentu saja, bodoh. Kalau kamu menghilang bagaimana dengan pernikahan kita? Kamu mau aku duduk sendiri di pelaminan. Jadi sekarang Miss sudah mengakui jika di antara Miss dan saya sudah menjadi kita, itu, bukan begitu maksudku. Sudahlah, otakmu memang tidak sampai. Areta yang kesal dan gengsi mengakui langsung mendorong kasar dada Kai dan berbalik melangkah ke mobilnya. Tapi dengan lincah Kai menarik tangannya hingga tubuh ramping wanita itu spontan ikut berbalik. Apalagi, tanyanya ketus dan menepis tangan Kai darinya. Kai menghela napas panjang, maju satu langkah lebih dekat pada Areta dan memandanginya dengan serius. Menatap dalam manik mata coklat Areta hingga wanita itu jadi salah tingkah sendiri. Ada apa? Kamu mau bicara apa, Miss? Panggil Kai dengan nada serius. Saya tahu, kita sebentar lagi akan menikah. Tapi saya masih ingin memastikan sekali lagi. Apa itu? Saya sudah pernah berkata jika tak ingin mempermainkan pernikahan, bukan? Sekarang saya ulangi lagi, jika saya menginginkan pernikahan sungguhan. Sekarang seluruh keluarga saya sudah mengetahui rencana pernikahan ini. Saya akan merasa sangat bersalah pada mereka jika pada akhirnya mereka tahu jika pernikahan ini hanyalah sementara seperti rencana Miss. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin memastikannya sekali lagi. Karena begitu ijab kabul terucap maka saya tak akan pernah menceraikan ataupun melepaskan Miss. Kai kemudian mundur selangkah kembali. Meluruhkan tubuhnya turun bersimpuh di depan Areta dengan satu lutut menumpu di permukaan aspal sementara satu kakinya tertekuk menginjak aspal dengan tangan kanan terjulur ke depan meminta tangan wanita itu. Apa yang kamu lakukan? Wanita itu menengok ke kanan kiri, merasa malu jika ada yang melihat mereka. Melamar Miss dengan benar. Gila, berdiri kamu. Kai menggeleng dan bergeming di posisinya. Tolong dengarkan baik-baik. Miss, karena ini hanya akan saya katakan sekali seumur hidup. Hanya pada wanita cantik yang berdiri di hadapan saya saat ini. Apa-apaan? Kamu, ayo cepat berdiri. Areta maju dan menarik paksa Kai untuk berdiri, tapi laki-laki itu tetap bertahan dan malah meraih tangan Areta. Mengecup hangat punggung tangan nan mulus halus sutra lalu mendongak dan memandanginya. Miss Areta Chalondra, wanita cantik yang saya temui tanpa kesengajaan. Wanita cantik yang merebut ciuman pertama saya, wanita yang pertama kali masuk dan memutarbalikkan dunia saya. Wanita pertama yang menyerang saya dan membuat saya babak belur. Wanita penuh kesempurnaan dengan sifat unik yang membuat saya merasa seolah-olah bermimpi telah mengenalnya. Miss Areta Chalondra, bersediakah engkau menerima semua cinta dan kasih sayangku? Melengkapi ibadahku, melengkapi sebagian diriku yang kosong, menjadi pelengkap hidupku menjalani hari-hari ke depan. Menjadikanku laki-laki beruntung yang mendapatkanmu, menjadi ladang untuk benih-benih yang akan kusemai ke dalam rahimmu, membentuk keluarga kecil bersama, dan menua hingga akhir hayatmu bersamaku. Bersediakah engkau menikah dengan laki-laki penuh kekurangan ini? Areta tersentak, terperangah. Tertegun sampai tak bisa berkata-kata. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar keras bertalu-talu. Bersediakah engkau, Miss? Tanyanya lagi dengan serius. Matanya menatap langsung ke manik mata Areta yang tak kuasa menolak pesonanya. Di saat Areta sedang kebingungan mencari jawaban, pot-pot bunga Bu Asih saling berjatuhan. Baik Kai maupun Areta refleks menoleh ke arah sumber kegaduhan dan menemukan Bu Asih, Akira beserta trio bujang yang langsung kabur terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Suasana serius, canggung dan penuh keromantisan di antara Kai dan Areta akhirnya buyar. Kai tertawa melihat tingkah orang-orang yang mengintip tadi kemudian kembali melihat Areta. Kamu ini benar-benar licik, seru Areta. Kok licik, Miss? Kamu tahu jelas jika aku sudah tak bisa mundur dari rencana pernikahan ini, dan sekarang berusaha menjebakku untuk hidup selamanya denganmu. Itu bukan licik, tapi taktik untuk mendapatkan wanita secantik Miss. Kamu sungguh-sungguh ingin hidup bersamaku. Apa saya terlihat sedang bercanda? Kamu tahu jelas kalau aku tidak menyukaimu. Saya akan membuat Miss menyukai saya. Saya masih mencintai pria lain. Saya akan mengusirnya dari hati Miss dan menggantikannya. Tapi saya orangnya keras, kasar dan semena-mena. Saya siap membimbing, tapi saya benar-benar susah berubah. Saya siap bersabar. Saya siap melakukan apapun itu. Jadi, Miss mau beralasan apa lagi? Areta yang kehabisan akal jadi mendengus dan memandangi Kai penuh kekesalan. Apa Miss akan membuat saya berlutut sepanjang malam? Makanya berdiri. Jawabannya dulu, Miss. Kamu mau aku minta teman-temanmu mengangkatmu lagi? Kalau begitu pernikahannya batal. Oh my god. Areta menggeram kesal. Bukan oh my god, tapi astagfirullah, ralatnya. Sudahlah, capek bicara denganmu. Areta lantas berbalik dan melangkah ke mobil. Cepat-cepat Kai bangkit berdiri. Menahannya dan mengungkung wanita itu di badan mobil dengan kedua tangan yang menumpu di samping kiri kanannya. Mau apa kamu? Tanya Areta tergagap. Mau menagih jawaban? Ucapnya dengan menatap kedua manik mata Areta lekat-lekat seakan mencoba menyelami isi hati wanita itu. Kamu tahu jelas apa jawabannya. Sayang sekali, saya terlalu bodoh untuk menebaknya. Jadi, bisakah Miss sendiri yang mengatakannya? Telinga saya ingin mendengar langsung dari mulut, Miss. Kamu ini bodoh atau apa? Jawabannya, Areta memutar bola mata dan membuang wajah ke samping, tapi dengan cepat Kai menangkup dagu Areta dan membawanya kembali berhadapan dengannya.
Saya mohon, beri jawaban yang jelas, desaknya lagi dengan semakin maju merapat. Jauh-jauh kamu, jangan dekat-dekat, pekiknya panik. Kalau begitu jawabannya, Areta menelan ludah dengan kasar karena laki-laki itu semakin maju mendekatinya. Baiklah, aku terima. Terima apa? Aku mau apa? Ya, itu, jadi istrimu. Senyum Kai langsung melengkung sempurna. Perkataan Miss sudah saya kunci. Sudah tak bisa diganggu-gugat. Setelah ijab kabul, jangan pernah berharap lepas dari saya. Areta mengangkat dagu menantang. Itu kalau kamu bisa tahan menghadapiku. Tentu saja, saya orangnya gigih jika menginginkan sesuatu. Bersiap saja Miss, ucapnya lalu memajukan wajah mendekat. Kak kamu mau apa? Dengan posisi seperti ini, Miss pikir saya akan apa? Ucapnya lagi dengan semakin memajukan wajahnya. Areta refleks memejamkan mata saat seluruh wajah laki-laki itu sudah memenuhi pandangannya. Embusan napas Kai pun terasa jelas menyambar kulit wajahnya. Kurang dari 2 cm dari permukaan bibir Areta, Kai menghentikan pergerakan lalu memundurkan kepala. Masih belum halal, ucapnya terkekeh. Saat Areta membuka mata, laki-laki itu sudah berlari meninggalkannya. Dasar brengsek, berani kamu mempermainkanku, geramnya marah tapi kemudian merutuki sikapnya. Astaga, kenapa aku tidak melawannya? Kenapa malah memejamkan? Apa otakku sudah rusak? Teriaknya lalu masuk cepat ke dalam mobil dan tancap gas. Bab 65, Assalamualaikum istriku. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi yang cerah untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang sakral. Akan tetapi di pagi yang harusnya berjalan tertib, tetap saja kegaduhan terjadi di Pondok Kasih. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi, tapi rombongan Kai masih belum jalan menuju kediaman mempelai wanita tempat berlangsungnya ijab kabul. Bukan karena mempelai pria belum siap, karena sejak pagi-pagi buta orang dari bridal wedding sudah datang membantu Kai untuk bersiap-siap. Hanya saja dasarnya Kai yang panikan, hingga penampilannya yang sudah rapi kembali berantakan karena disibukkan dengan keluar masuk toilet. Membuat trio bujang ketar-ketir karenanya. Kai, masih lama, teriak Bara menggedor pintu. Sudah jam 9, loh, teriak Dion menambahkan. Kamu mencret-mencret, Kai, timpal Aryo. Trio bujang itu berdiri menunggu di depan pintu dan menggedor-gedor. Sementara Bu Asih yang sudah dandan cantik dengan sanggul tinggi dan diberi hiasan bunga serta kebaya brokat berwarna kuning gading membungkus tubuh gempalnya. Berjalan mondar-mandir dengan kalut sambil mengibaskan kipas di wajah yang sudah didempul bedak tebal dan perona pipi. Duh, nak Kai, percepat dikit. Nikahannya jam 10, kita mau jalan jam berapa? Ini hari Jumat loh, orang mau Jumatan siang nanti, teriaknya. Selang kemudian, pintu terbuka. Kai berjalan lemas keluar dengan keringat dingin sebesar biji jagung di keningnya. Hanya menggunakan kaos kutang putih dan bawahan sarung bermotif batik, aduh, kok manten jadi gini. Aryo buru-buru mengambil tisu dan mengelap seluruh keringat Kai. Dion berjongkok membenahi sarung Kai. Sementara Bara bergegas mengambil kembali jas putih gading mengkilap yang tersampir di sandaran kursi. Ketiganya kompak membenahi tampilan Kai yang amburadul. Stop, kembali buka, sepertinya aku kebelet lagi, pekiknya kembali ingin masuk ke dalam toilet tapi ditahan oleh trio bujang. Aduh, Kai, sudah tidak ada waktu. Iya, kita harus pergi. Bu Akira sudah berkali-kali menelepon, Kai meringis dengan memegangi perutnya. Bagaimana kalau nikahnya batal saja? Sumpah, aku gak bisa, enak aja, ibu sudah dandan cantik begini jadi batal. Bu Asih berjalan tergopoh-gopoh mengambil sesuatu dari dalam laci dan memberikannya pada Kai. Minum ini, biar gak mencret lagi. Kan gak lucu pas ijab kabul kamu kentut-kentut. Kai langsung menelan tablet tersebut dan Aryo dengan sigap memberi air yang diambilnya dari dispenser. Bisa gak nikahannya diwakili? Tanya Kai lemas, gak ada. Mau dibunuh sama Miss, tukas Bara. Lanjut mengancingkan jas di tubuh Kai. Jangan panik, tarik napas panjang, buang perlahan di mulut. Tarik lagi. Buang lagi. Dion mengarahkan dan Kai langsung mengikuti. Preet, kurang asem kamu, Kai. Dibilang buang di mulut, bukan buang di pantat. Dion yang masih berjongkok di depan Kai dan menghirup aroma surgawi itu spontan menepuk keras pantat Kai dan melompat menjauh. Kai, kentut kamu gak kira-kira baunya, seru Bara sambil mengibas-ngibas tangan di depan wajah. Gimana nasib Miss nanti kalau malam pertama malah kamu tembak seperti ini? Bisa langsung minta cerai dia. Syukur kalau tidak langsung meninggal anak orang. Aryo geleng-geleng kepala dan tertawa geli. Hei, kalian ini masih mau tinggal ngobrol sampai tahun depan, seloro Bu Asih, kembali mengipasi wajah agar makeupnya tidak luntur. Tunggu sebentar, sekali lagi. Kai yang hendak masuk kembali ke toilet kembali ditahan. Angkut saja, kalau dibiarin sampai sore gak nikah-nikah anak ini. Aryo mendekat dan mencengkram lengan Kai. Dion dan Bara mengikuti, memegangi Kai di segala sisi dan menyeretnya. Woi, kalian mau apa? Teriak Kai. Aku masih kebelet ini. Udah nanti kita singgah beli popok. Kamu pakai popok saja biar aman, daripada gak jadi nikah, seru Aryo dengan terus menyeret Kai keluar rumah. Menaikkan mempelai laki-laki itu ke atas mobil yang dikirimkan oleh Anggara untuk digunakan calon menantunya. Sebuah mobil Mercedes hitam keluaran terbaru dengan hiasan buket bunga serta pita pada kap depan dan belakang. Bara dan Aryo ikut masuk bergabung duduk di sisi kiri kanan mengapit Kai, sementara Bu Asih duduk di kursi depan bersama Dion yang mengendarai mobil tersebut. Begitu mesin menyala, mobil langsung berjalan cepat menerobos kemacetan pagi hari. Peet, asem kamu, Kai teriak Aryo histeris, segera membuka kaca jendela mobil dan mengeluarkan kepalanya. Matikan AC-nya, kau perintah Bara, melakukan hal yang sama dengan Aryo. Sedangkan Kai hanya menyengir polos tanpa merasa bersalah. Semalam ia yang sama sekali tidak bisa tidur karena dilingkupi rasa tegang, akhirnya menghabiskan waktu semalaman duduk di balkon dan diterpa angin malam. Jadilah ia masuk angin saat ini, ditambah rasa gugup dan stres pranikah. Ini baru nikah loh nak Kai. Gimana kalau istrimu mau lahiran nanti, tutur Bu Asih. Nikahnya aja belum, Bu. Masa langsung lahiran? Maksudnya ibu, panikmu ini, dengusnya kesal, terus mengipas wajah dengan kencang agar menghalau keringat dan aroma yang disebar Kai. Ia tak mau membuka jendela karena takut angin dari luar menerbangkan hiasan bunga di sanggulnya. Sementara Dion mengabaikan kegaduhan yang terjadi di jok belakang dan memilih berfokus menyetir sambil mengikuti arahan yang Akira Sherlock sejak subuh-subuh tadi. Kurang 15 menit jam 10, barulah mobil yang dikendarai Dion tiba di kediaman Anggara. Tenda-tenda mewah tampak berdiri kokoh menghiasi halaman luas mansion tersebut. Bara dan Aryo langsung terperangah memandangi bangunan berdesain klasik Eropa mewah di hadapannya itu. Wow, istana, Kai, seru Aryo takjub. Kamu dapat durian runtuh, Kai, timpal Bara. Gila, berapa miliar rumah segede gini harganya? Tanya Aryo. Memangnya kamu mau beli? Gak, nanya aja. Kok malah pada ngobrol? Cepat turun. Tuh sudah pada rame. Bu Asih lebih dulu keluar dan membenahi penampilannya. Disusul Bara, Kai, Aryo dan Dion.
Melihat Kai berpakaian pengantin, orang-orang yang meramaikan halaman rumah seketika berjejer rapi menyambut. Para wartawan yang hanya bisa meliput dari luar pagar langsung mengambil banyak gambar. Seorang wanita parubaya bersama gadis manis yang tampak cantik dalam balutan kebaya putih sederhana berjalan menghampiri dan langsung memeluk Kai. Cewek, woi, cewek, cetus Aryo berbisik. Siapa Kai? Bisik Bara, matanya langsung tertuju pada gadis belia yang tersenyum lembut. Oh iya, perkenalkan ini ibu dan adikku. Kai memperkenalkan, Bu Asi langsung memperkenalkan diri seraya menjabat tangan Kirana dan Hairina. Disusul trio bujang yang saling berebut ingin bersalaman. Terutama dengan gadis manis yang garis-garis wajahnya hampir setipe dengan Kai. Sabara Kusuma, pandai, mandiri dan tampan, ucap Bara percaya diri. Aryo Putra Hartanto, humoris, dan pastinya bikin nyaman. Aryo jauh lebih percaya diri. Hairina kemudian melempar pandang pada Dion. Koko, jawabnya singkat dan sedikit cuek. Matanya berpencar mencari keberadaan seseorang, sampai akhirnya melihat orang yang dicari-cari berjalan tergesa-gesa ke arahnya. Astaga, kalian dari mana saja? Ayo cepat, Pak Imam sudah dari tadi menunggu. Meninggalkan Hairina, kembali trio bujang membenahi penampilan Kai. Bagaimana, siap? Tanya Bara. Harus siap, bro. Dion menepuk punggung Kai menyemangati. Jangan pikir coblosnya dulu, fokus ingat hafalan. Aryo menambahkan. Kai mengangguk-angguk sambil mengusap-ngusap dada tepat di mana debaran jantungnya terasa. Menarik napas panjang, Kai akhirnya mengangguk yakin. Aku siap, oke, taklukkan dengan sekali kabul. Kompak trio bujang menyemangati. Ayo, masuk, perintah Akira, segera berlari kecil kembali masuk ke dalam mansion. Kirana segera memegang lengan kanan Kai dan menuntunnya berjalan masuk dan Bu Asi pada sisi kiri. Trio bujang menyusul di belakang bersama Hairina. Suara wedding organizer dari pengeras suara langsung terdengar membimbing. Beberapa orang datang memberi sambutan pada Kai dan ikut masuk mengantarkannya. Mereka semua menapaki karpet merah yang terbentang luas dari awal tenda hingga sepanjang masuk ke bagian selasar depan. Berbagai macam bunga segar seperti lili, mawar putih, amarilis, anyelir dan daisy menghiasi di beberapa tempat. Kain-kain putih tipis dan halus membungkus keseluruhan kursi-kursi untuk para tamu. Begitupun dengan tirai-tirai putih yang membentang di atas deretan kursi-kursi yang berada di balik meja. Sementara di ujung tenda terdapat meja-meja panjang yang di atasnya tersaji berbagai macam hidangan lezat. Aneka macam dessert, dan juga buah-buah segar. Peralatan makan serba putih, serbet-serbet putih berbentuk angsa, serta gelas-gelas kristal bertangkai. Memasuki bagian dalam rumah, ruang keluarga yang tadinya berisi banyak sofa kini berubah tampilan dengan adanya permadani tebal yang terhampar luas dan disulap sebagai tempat berlangsungnya ijab kabul. Beberapa orang yang sama sekali tidak Kai kenal sudah duduk rapi pada deretan kursi-kursi kayu bercat putih dengan ornamen pita dan hiasan bunga. Dengan jantung yang semakin berdebar Kai terus dibawa ke tengah ruangan, menghampiri sebuah meja persegi dengan dua buah kursi kosong di depannya. Di ujung kiri kanan meja terduduk dua orang saksi, di mana satu orang dari pihak kerabat Areta yang merupakan paman dari Anggara yang dituakan, dan satu orang dari pihak Kai, yakni laki-laki parubaya yang Areta tunjuk sebagai ayah angkat Kai di depan Anggara. Sementara di seberangnya sudah duduk Anggara yang tampan, gagah dan berkelas dalam balutan jas bermodel Shanghai, didampingi oleh seorang laki-laki parubaya berkopiah yang membuat Kai tersentak. Pak Harun, Tai, loh, kok Tai, set. Anggara memberi isyarat mata agar Kai segera duduk. Kai mengangguk dan segera menempati kursinya. Orang-orang yang mengikuti Kai langsung mundur dan menempati kursi yang disediakan. Pak Harun kenapa bisa ada di sini? Bisik Kai pelan. Kamu sendiri, saya yang mau nikah. Kamu mau nikah dengan siapa? Bukannya kamu jadi buronan artis yang main di TV itu? Ish, Bapak jangan ngaco. Anggara kembali menginterupsi dan melayangkan tatapan pada Pak Imam penghulu dan calon mempelai pria yang malah asyik mengobrol. Kai sontak mengatupkan bibir dan menunduk. Begitupun dengan Pak Harun, tapi matanya masih menyelidik Kai dengan tajam. Kembali suara wedding organizer terdengar mengarahkan jalannya acara dan mempersilakan mempelai wanita bergabung. Dari arah tangga, terlihat Areta dalam balutan kebaya putih modern berjalan turun bersama Akira. Kai langsung menundukkan kepala, tak ingin melakukan kebodohan yang sama dengan pingsan di tempat. Meredam rasa penasaran akan bagaimana cantiknya sang pengantin wanita dengan memilih menjaga pandangan sampai ijab kabul terucap. Akan tetapi, Areta belum sempat duduk di kursinya, suara derap langkah berat terdengar mendekat. Tunggu dulu, teriak orang yang baru datang itu. Membuat semua orang refleks menoleh ke sumber suara. Atar berdiri tegak dengan rahang mengetat, matanya nanar memandangi kekasih dalam balutan baju pengantin. Pernikahan ini tak boleh terjadi, serunya memprotes, kembali melangkah mendekat dan menarik Areta yang terpaku memandangnya. Cahaya blitz kamera langsung berkilat-kilat menyorot saat dengan lancangnya laki-laki bertubuh kekar itu menyeret Areta ikut bersamanya. Semua orang mendadak panik dan saling berbisik. Anggara menjadi murka dan hendak bangkit berdiri, tapi Kai segera menahannya. Biar saya saja, Paman. Kai buru-buru bangkit berdiri dan mengejar. Kegugupan yang melingkupi sejak semalam langsung menguap hilang tak berbekas. Menyentak satu tangan Areta dan menariknya. Mau kamu bawa kemana calon istriku? Dia calon istriku, sangga Atar dengan geram. Satu tangannya yang bebas terkepal kuat menahan diri. Apa matamu buta? Siapa saat ini yang memakai pakaian yang sama dengan wanita yang kamu tarik? Harusnya hari ini hari pernikahanku. Tapi nyatanya Tuhan berkehendak lain. Kai tak mau kalah. Areta yang masing-masing tangannya dipegang oleh dua laki-laki yang berdebat memperebutkannya itu tampak syok. Matanya memandangi Atar dan Kai bergantian. Kamu tahu jelas dia calon istriku sebelumnya, seru Atar, semakin menyentak Areta ke arahnya dengan kasar. Melihat Areta memekik kesakitan, Kai langsung melepaskan tangannya pada Areta dan memandangi tangan Atar. Kamu menyakitinya, akan tetapi Atar tidak melepaskan tangannya dan malah semakin mencengkeram pergelangan tangan Areta. Bagaimana bisa kamu mengatakan mencintainya saat sudah mengetahui ia kesakitan tapi masih kamu lakukan juga? Di mana letak cintamu itu? Mendengar penuturan Kai, Atar perlahan mengendurkan tangannya hingga akhirnya benar-benar melepaskan tangan Areta. Jangan ikut campur masalah kami berdua, seru Atar dilingkupi emosi. Percuma kita saling mengklaim kepemilikan. Kita serahkan saja kepada orang yang bersangkutan. Kai kemudian memandangi Areta. Sekarang, di depan semua orang, tolong pilih siapa laki-laki yang Miss inginkan untuk menjadi pendamping hidup. Areta yang ditanya malah tertegun dengan napas memburu dan tubuh yang terguncang. Please, sayang, aku tahu, kamu masih mencintaiku, kita saling mencintai, bujuk Atar. Areta mengangkat pandangan memandangi Atar. Titik-titik air mata membayang melapisi kedua bola matanya. Setelah itu berbalik memandangi Kai. Tak apa, jangan pikirkan apapun. Pilih apa yang hati Miss inginkan. Ini adalah pilihan hidup, Miss. Jangan sampai menyesalinya di kemudian hari. Tetapi, Miss tak usah merasa bersalah, jika hati Miss memang menginginkannya saya akan mundur.
Sayang, kamu dengar, kan? Areta menunduk, meremas ujung kebaya berbahan brokat les mewah yang dikenakannya. Terdiam beberapa detik lamanya, kemudian mengangkat pandangan melihat Atar. Maaf, aku memilih dia, ucapnya sambil melangkah mundur mendekati Kai. Kai tersenyum menang dan menyambut Areta, meraih tangan wanita itu dan menggenggamnya. Anda sudah dengar sendiri, bukan? Jadi mulai saat ini tolong ikhlaskan dia bersama saya, serunya. Menarik Areta dan membawanya kembali duduk ke kursi. Atar yang dilingkupi kesedihan dan kekecewaan langsung beranjak pergi membawa sakit hati yang luar biasa. Sepeninggal Atar, acara kembali berlanjut dengan hikmat. Diam-diam, Kai melirik Areta yang menunduk. Memastikan jika wanita itu baik-baik saja untuk melanjutkan akad. Pak Harun yang sempat terperangah menyaksikan kericuhan dan mengingatkannya adegan film India yang sering ditonton istrinya, lanjut memanjatkan doa pernikahan. Kemudian mewakili Anggara menjabat tangan Kai dan melafalkan ijab, Kai kembali melirik Areta sekilas kemudian dalam satu tarikan napas panjang berucap lantang. Saya terima nikah dan kawinnya Areta Calondra binti Anggara Setiawan dengan mas kawinnya yang tersebut, tunai. Bagaimana, sah? Pak Harun melihat ke kanan kiri pada dua orang saksi kemudian mengedarkan pandangan melihat ke sekitar. Sah, teriak orang-orang yang hadir di tempat itu. Alhamdulillah, Pak Harun lanjut membacakan doa. Kai tersenyum lega lalu menoleh memandangi Areta. Assalamualaikum, istriku. Bab 66, Ajaran Sesat Adik Ipar. Assalamualaikum, Ibu boleh bergabung. Seorang wanita parubaya menghampiri Areta yang saat ini duduk bersama Akira pada sofa berwarna putih yang dikhususkan untuk sepasang pengantin. Harusnya saat ini Areta duduk bersama Kai di singgasana tersebut, hanya saja karena waktunya bertepatan dengan waktu Jumatan, baik Kai maupun semua laki-laki muslim yang ada di tempat itu langsung beranjak ke masjid begitu prosesi akad nikah berakhir, menyisakan para wanita dan segelintir pria yang mungkin non-muslim, atau mungkin juga hanya Islam KTP. Percakapan Areta dan Akira terhenti lalu kompak memandangi ibu itu. Oh iya, Re, dia ini Ibu Kaindra, semalam baru tiba dan belum sempat menyapamu, terang Akira memperkenalkan. Areta memandangi wanita parubaya yang masih tampak ayu itu lalu mengulas senyum ramah dan hangat. Melihat itu, Akira bergegas bangkit berdiri dan mempersilakan Kirana duduk menggantikan dirinya. Silakan duduk, Bu. Saya akan menyapa para kerabat lainnya. Mari, Bu, pamitnya menunduk hormat lalu meninggalkan Areta berdua dengan mertuanya dan segera bergabung dengan wanita lainnya yang sedang menikmati hidangan. Sepeninggal Akira, Kirana segera mendudukkan tubuh di samping Areta. Membuat perhatian Areta kini terfokus penuh padanya. Kirana mengulas senyum lalu meraih tangan Areta dan mengusap punggung tangan sehalus sutra itu dengan lembut. Ibu sama sekali tidak menyangka jika anak ibu bisa menikahi perempuan yang sangat cantik. Terima kasih sudah menerima anak ibu yang sebenarnya memiliki banyak kekurangan. Saya yang harusnya mengucapkan banyak terima kasih, Bu. Anak ibu sudah banyak membantu saya. Itu kan sudah menjadi tugasnya. Terlebih sekarang kalian sudah menjadi satu. Sudah sepaket, sudah saling berpasangan dan saling mengisi. Kedepannya kalian harus saling membantu. Areta hanya mengangguk pelan. Kirana kembali tersenyum dan mengusap-usap punggung tangan Areta. Sekarang ibu serahkan anak ibu padamu, nak. Sekarang di hatinya pasti hanya ada dirimu. Tolong jaga dia untuk ibu. Ibu tahu persis bagaimana sifatnya. Dia itu anaknya tidak neko-neko, tapi memiliki kegigihan dan kesabaran yang cukup besar. Dia mungkin tidak akan mengatakan langsung apa yang diinginkannya, jadi ibu harap kamu bisa peka dengannya. Sayangi dia sepenuh hati dan perhatikan dirinya. Ibu harap kalian bisa selamanya saling menyayangi dan mencintai. Saling melengkapi. Mendengar itu, Areta langsung menunduk. Terselip rasa bersalah dan tak enak hati pada wanita baik yang baru dikenalnya itu. Kamu mau berjanji pada ibu, kan? Lanjut Kirana lagi yang refleks membuat pandangan Areta terangkat memandanginya. Sebenarnya mudah saja Areta berbohong dan mengiyakan apa saja yang ibu itu katakan. Tapi entah mengapa lidah Areta terasa keluh untuk berucap. Untuk pertama kalinya merasa takut untuk berbohong. Bagaimana, nak? Areta menggigit bibir bawahnya selama beberapa detik hingga akhirnya pelan kepalanya mengangguk dengan penuh keterpaksaan. Senyum Kirana langsung mengembang sempurna dan mengusap lembut pipi Areta. Terima kasih, nak. Semoga kalian sakinah sampai ke janahnya, tuturnya lalu bangkit berdiri dan mengecup lembut ubun-ubun Areta dengan hangat. Mendapatkan perlakuan sayang dari seorang ibu yang mengingatkan akan sosok ibunya, hati Areta langsung terenyuh. Ada debaran hangat yang membuat hatinya berdesir. Setitik air mata menitik di sudut matanya tapi dengan segera disekanya saat melihat seorang gadis belia berlari kecil menghampiri. Masya Allah, Teteh menigelis, mirip bidadari. Ngimpi naon Areza dugi katiasa nikah sreng, Teteh, cerocos gadis itu dengan mata berbinar-binar, Kirana geleng-geleng kepala dan menepuk pelan lengan gadis itu. Kumaha atuh, datang-datang langsung cerocos. Sok perkenalkan diri dulu. Gadis tersebut menyengir dan segera meraih tangan kanan Areta dan mengecup punggungnya. Assalamualaikum, Teh. Perkenalkan nama saya Hairina Zahratunisa, tapi biasa dipanggil Ai. Ai ini adik kesayangannya Areza. Areza, alis Areta saling menaut. Maksudnya, Kaindra, nak. Kalau di kampung, Kaindra dipanggil Reza. Areta membulatkan mulut tanpa bersuara dan mengulas senyum hangat pada gadis di hadapannya tersebut. Baiklah, kalian mengobrol dulu. Ibu ingin bicara dengan Bu Asih. Hairina mengangguk dan segera duduk di tempat ibunya tadi di samping Areta. Kembali memandangi kakak iparnya penuh minat. Tadi, kamu bilang apa? Tanya Areta penasaran. Oh, punten, Teh, maaf. Astaga kebiasaan di kampung. Hairina menepuk-nepuk mulutnya sendiri dan lanjut berucap. Saya kira Teteh mengerti. Tadi saya bilang kalau Teteh itu sangat cantik. Kayak bidadari. Kayak artis-artis luar yang bening-bening, Teh. Beruntung dapat dapatkan Teteh. Teteh, iya, Teh. Teteh kan sekarang tetehnya Ai. Teteh, apa maksudnya? Tanya Areta bingung. Yang di tahunya teh itu adalah minuman yang terbuat dari daun teh. Oh, itu panggilan untuk saudara wanita yang lebih tua, Teh. Hairina mengerjapkan mata dan menggaruk kepala mencari penjelasan yang singkat. Senyum Areta terkulun memandangi gadis itu. Sangat mirip dengan Kai tapi dalam versi perempuan. Ah, sama persis dengan sebutan Mbak, gitu, Teh, lanjut Hairina menjelaskan. Oh, itu, Areta manggut-manggut mengerti. Kamu umur berapa? Masih imut sekali. Bersamaan dengan perkataannya, Areta mengusap hangat pipi gadis itu. Sedikit lagi 18 tahun, Teh. Berarti masih SMA, iya, Teh. 2 bulan lagi kelulusan. Wah, mau lanjut di mana? Lihat nanti saja, Teh. Eyang maunya Ai kuliah pertanian gantiin Areza, tapi kan Ai pengen kuliah fashion designer. Ai pengen buat baju-baju yang cantik. Eyang, itu Eyang kakung Ai dan suami Teteh. Beliau titip salam saja, gak bisa datang karena udah uzur. Tua maksudnya. Kembali Areta membulatkan mulut tanpa bersuara. Teteh kenal A di mana atuh? Ai dengar Teteh duluan yang nembak A.
Tergila-gila gitu sama Aak? Tanya Hairina antusias. Memandangi Areta penasaran, Areta yang ditanya hanya menyengir bingung. Teteh malu ya, sok atuh, tak usah malu kalau sama Ai mah. Ai orangnya gak ember, maksudnya gak cerewet, teh. Mulut Areta lagi-lagi membulat dan manggut-manggut. Membisu memandangi gadis itu dengan heran. Katanya tidak cerewet, tapi sejak tadi bicara seperti kereta api ekspres. Teteh ngelamunin apa hayo, ngebayangin entar malam pasti. Godanya, Areta yang tidak mengerti arah pembicaraan malah mengangguk mengiyakan. Dipikirnya gadis manis itu membahas pesta malam nanti yang pastinya bakal panjang dan melelahkan. Teteh gugup, takut, cerocos Hairina lagi. Bukan masalah itu sih, hanya saja pasti melelahkan. Makanya sebelum mulai, Teteh minum jamu. Di kampung biasanya diberi minum jamu dulu supaya kuat. Jamu, bukannya rasanya aneh, itu kalau jamu yang biasa dijual di luar. Kalau buatan emak rasanya enak. Emak kadang suka bikinin Ai kalau lagi capek. Sebelum kesini, Ai lihat emak bikin jamu. Pasti untuk Aa sama Teteh. Kembali Areta hanya mengangguk-angguk. Teteh gak usah takut, Aa itu orangnya baik, lembut, pasti gak bakal buat Teteh capek. Areta hanya membalas seadanya. Sebuah ide kemudian tercetus di kepalanya. Kamu dekat dengan kakakmu. Tentu saja, Teh. Kami sangat akrab dari kecil. Kalau begitu, kamu tahu apa kelemahan kakakmu itu? Kelemahan. Kelemahan seperti apa, Teh? Apa saja? Ya, sesuatu yang mungkin bisa membuatnya tak berkutik. Hairina menekan-nekan pelipisnya menggunakan ujung telunjuk seraya mengingat-ingat. Apa? Ya, coba ingat baik-baik. Oh iya, Ai ingat. Gadis itu menjentikan jari lalu mendekat dan memajukan wajah ke telinga Areta, berbisik kemudian menarik mundur wajahnya sambil tersenyum mantap. Apa itu? Tanya Areta bingung, mantra yang buat Aa tak berkutik. Bisa ulangi lagi, lebih pelan. Kembali Hairina mendekat. Abdi bogo ka Anjen, bisiknya lambat-lambat agar bisa didengar jelas oleh kakak iparnya. Apa artinya itu? Apa? Ya, pokoknya itu seperti makian kasar yang bisa bikin laki-laki sakit hati, Teh. Yang benar, iya, Teh. Kalau Teteh mau lawan Aa, cukup ucapkan itu, dijamin Aa langsung tepar seperti terkena serangan jantung seketika seringai licik tercetak di wajah Areta. Apa tadi? Bisa diulang lagi. Hairina tersenyum-senyum simpul dan akhirnya membimbing Areta melafalkan ajaran sesatnya. Tidak lama setelah itu para laki-laki yang dari Jumatan kembali. Acara yang digelar dengan privasi dan hanya mengundang kerabat serta rekan-rekan terdekat kembali dilanjutkan. Baik Kei maupun Areta disibukkan menyambut para tamu di kediaman itu dengan ramah. Belum ada percakapan yang terjadi di antara mereka sejak setelah proses akad nikah. Bab 67. Waalaikumsalam, suamiku. Waktu bergulir dengan cepat. Dari kediaman Anggara, Kei dan Areta berpindah tempat ke salon bridal untuk berganti pakaian dan berias diri. Kemudian malam harinya melanjutkan pesta sesungguhnya yang diadakan pada ballroom eksklusif sebuah hotel berbintang mewah yang sebelumnya sudah Areta dan Kei kunjungi. Sebuah grand ballroom seluas 2.700 meter persegi dan berkapasitas maksimal 3.500 tamu. Salah satu tempat megah dan elegan bagi kaum elit untuk menyelenggarakan pesta pernikahan yang mewah. Tepat pukul 7 malam, Kei dan Areta sudah berada pada salah satu ruang longe dan kini sudah berdiri bersampingan di depan sebuah pintu besar yang merupakan gerbang masuk ke dalam ballroom tempat acara berlangsung. Areta yang sejak akad nikah selesai hingga sampai di tempat itu terus menghindari Kei, akhirnya menoleh memandangi laki-laki itu yang terlihat gugup. Kamu gugup? Tanyanya datar. Sedikit, lirih Kei singkat sambil mengangguk tanpa memandangi wajah istrinya. Areta kembali membisu, diam-diam memperhatikan laki-laki yang sama sekali tak memandangi maupun berbicara padanya sejak sampai di hotel. Kamu marah padaku, ketusnya karena merasa diabaikan. Kei hanya menggeleng tanpa menjawab dengan pandangan menunduk meremas-remas kedua tangan. Mendengus kesal, Areta kembali terdiam. Namun hanya beberapa detik karena ia langsung membalikkan tubuh menghadap Kei sepenuhnya. Kalau marah lebih baik bilang marah, jangan hanya diam-diam seperti itu, kesalnya. Kei akhirnya mengangkat pandangan dan memandangi Areta dengan sendu. Aku tidak marah, hanya sedikit kecewa. Kening Areta mengerut, kecewa. Karena apa? Karena Miss tidak membalas salamku. Bola mata Areta spontan memutar. Oh my god, aku kira apa? Apa itu penting? Sesama muslim, menjawab salam itu hukumnya wajib, apalagi itu adalah salam pertama saya sebagai seorang suami. Lalu aku harus menjawabnya. Gitu, saya tidak memaksa, itu dari kesadaran Miss sendiri. Areta geleng-geleng kepala dan kembali menghadap ke depan. Melihat itu, kini Kei yang memutar tubuh menghadap ke arahnya. Jadi Miss tidak akan menjawab salam saya. Areta melirik kesal dan mendengkus. Waalaikumsalam, ucapnya cepat, mana ada orang menjawab salam dengan cara seperti itu. Yang penting kan ku jawab, tapi caranya masih salah. Diulang. Iya, pinta Kei dengan lembut, tersenyum dan mencondongkan tubuh ke hadapan Areta sambil menaik turunkan alis menggoda. Aku sudah jawab, sekali lagi, harus yang benar. Mata Areta mendelik memandangi Kei yang malah tersenyum-senyum menggoda. Astaga, harusnya aku tidak menegurmu, jawabannya, Miss. Kembali Kei berucap lemah lembut. Areta menghela napas kesal lalu berucap lirih dan lembut. Waalaikumsalam. Masih kurang. Astaga, aku sudah menjawabnya. Tadi, kan aku sudah memberi salam lengkap. Harusnya balasannya juga lengkap. Aku tidak mendengar baik salammu. Baiklah, saya ulah, tidak perlu. Kei mengulum senyum dan semakin mencondongkan tubuh ke depan istrinya. Assalamualaikum istriku. Mata Areta kembali mendelik menunjukkan penolakan, tapi Kei menahan posisi tubuhnya menunggu jawaban. Kembali wanita itu menghela napas dan akhirnya mengalah. Waalaikumsalam, suamiku, cicitnya malu. Wajah cantik yang dipoles makeup mendadak semakin dipenuhi semburat merah yang membuat Kei gemas melihatnya. Astaga, Miss, apa itu? Tunjuk Kei ke arah dinding yang membuat Areta refleks menoleh. Kap secepat kilat Kei mencuri cium pipi yang bersemu merah itu dan kembali berdiri tegak di posisi semula. Kamu, Areta baru akan melayangkan pukulan saat tiba-tiba pintu di hadapan mereka perlahan terbuka. Kalau mau balas, setelah acara ini selesai, bisik Kei dan segera meraih tangan istrinya yang masih mengambang di udara karena batal memukulinya dan menyampirkannya di lengan. Sekarang pasang senyum Miss yang tercantik, godanya melihat wajah manyun Areta, awas kamu. Akan kubalas berkali lipat, silakan, Miss, saya menunggu. Balasnya tak mau kalah seraya mengedipkan satu mata lalu melihat ke depan, pada pintu yang sudah terbuka lebar. Wedding dance yang terdiri dari 5 gadis belia langsung melenggok gemulai diiringi alunan musik romantis menyambut dan menjemput mereka sambil melemparkan kelopak bunga mawar ke udara. Menarik napas panjang, Kei pun melangkahkan kaki kanannya maju ke depan menuntun istrinya. Menyusuri karpet tebal yang membentang, Areta tampak cantik memesona dalam balutan gaun elegan berwarna putih kombinasi heavy silk yang terlihat jatuh menjuntai menyapu lantai dengan aksen draperi yang lembut, ditambah tudung panjang serupa kelambu menutupi rambut belakang dengan hiasan tiara indah yang tersemat di atas kepala, dan semakin memberikan efek anggun pada penampilannya.
Berjalan pelan seirama alunan musik yang mengalun sambil menggandeng tangan Kei yang tampak gagah menggunakan setelan tuxedo putih dengan bordiran emas pada pinggiran jahitan yang sengaja dipadu-padankan dengan gaun yang Areta kenakan. Sementara satu tangan Areta lainnya menggenggam seikat buket bunga asli Lily of the Valley putih yang tampak sederhana, tapi seharga puluhan juta rupiah. Langkah keduanya baru berhenti saat tiba di atas singgasana dan menempati sofa putih berbahan beludru kualitas tinggi. Memandangi ribuan tamu yang sudah memenuhi keseluruhan ballroom dan bersiap naik untuk memberikan restu pada mereka. Di antara mereka semua, Areta bisa melihat kehadiran rekan-rekan bisnisnya, termasuk dengan Tuan Bastian Arkatama yang terlihat tampan dalam balutan jas jenis double breasted berwarna navy sambil menggandeng seorang wanita cantik dengan gaun berwarna senada. Juga Tuan Muda Yan yang tampak menggandeng mesra Yasmin Wang istrinya yang terlihat seksi dan sensual dengan gaun silver yang melekat sempurna di tubuh sintalnya. Acara kemudian dipandu oleh sepasang MC yang menuntun acara resepsi mereka dengan tertib. Kei dan Areta dengan kompak bersama-sama melakukan berbagai prosesi, termasuk dengan pemotongan bridal cake, penuangan sampahnya pada gelas-gelas kristal bertangkai yang disusun bertingkat-tingkat, hingga acara hiburan yang diisi oleh artis-artis ibu kota yang naik satu persatu menembangkan lagu bernada romantis. Di sela-sela hiburan itu, para lajang meminta adanya pelemparan buket bunga seperti pesta pernikahan kebanyakan. Areta menyetujui dan meminta semua lajang berkumpul. Seketika gadis-gadis dan para pemuda berkumpul menjadi satu memenuhi lantai tengah, termasuk dengan trio bujang yang semangat juang 45 berada pada baris depan. "Ra, kamu gak ikut?" teriak Areta melihat Akira bergeming di tempatnya. Tampak elegan menggunakan dress one shoulder berwarna putih gading dan hanya diam berdiri di samping lantai dansa, Akira hanya menggeleng sambil mengibaskan kedua tangan di depan dada. Areta kemudian berbalik dan mengayunkan buket bunga ke belakang. Buket bunga nan cantik itu langsung melayang di udara dan melewati trio bujang yang saling mendorong, terus bergerak ke belakang dan akhirnya jatuh ke dalam tangkapan seorang gadis cantik yang mengenakan gaun biru navy. Kedua alis Areta saling menaut mencoba mengingat siapa wanita muda itu saat kemudian melihatnya melompat gembira dan menghamburkan diri memeluk Bastian Arkatama. Entah apa yang mereka perbincangkan, karena setelah itu keduanya berjalan menghampiri Kei dan Areta. "Selamat atas pernikahannya, Miss," ucap Bastian seraya mengulurkan tangan kanan. Areta segera menyambut dengan ramah lalu beralih memandangi wanita yang tampaknya masih sangat muda. Hanya saja makeup yang sempurna menyamarkan usianya dan membuat tampilannya menjadi anggun layaknya wanita dewasa. Menyadari tatapan Areta, Bastian segera memperkenalkan calon istrinya itu, begitupun dengan Areta yang memperkenalkan Kei kepada mereka. Setelah sedikit berbasa-basi, Bastian Arkatama serta tunangannya kembali ke meja mereka. Tembang demi tembang terus mengalun menemani santap malam para tamu. Dan begitu salah seorang penyanyi favorit Areta selesai menyumbangkan suara emasnya, ia malah meminta pasangan pengantin untuk turun ke lantai dansa. Para tamu langsung menyoraki permintaan tersebut. "Kamu bisa berdansa?" tanya Areta cemas. "Sebenarnya tidak, tapi tidak ada salahnya mencoba jika Miss bisa membimbing saya. Saya akan ikut menyesuaikan. Bagaimana?" Areta mendongak memandangi Kei seperti menimbang-menimbang dan pelan akhirnya mengangguk. "Baiklah. Kita bekerja sama malam ini." Kei tersenyum lalu mengulurkan tangan ke depan Areta. "Ready to dance, kamu bisa bahasa Inggris ternyata. Memangnya saya pernah bilang tidak? Kamu?" "Ya." Areta mengulum senyum lalu menerima uluran tangan Kei. "Oke, let's conquer the dance floor." Seketika alunan musik berganti lembut dan pasangan pengantin baru itu langsung bergerak menyesuaikan gerakan dengan irama. Kei meraih pinggang ramping Areta, memutar tubuh langsing istrinya itu dan kembali menangkapnya ke dalam dekapan. Melakukan gerakan yang sama berulang kali. Untuk sesaat keduanya melupakan permusuhan. Saling melempar senyum dan tertawa bersama saat kaki Kei beberapa kali menginjak gaun Areta. "Kiss, kiss, kiss." Riuh para tamu meminta tontonan kemesraan. Kei dan Areta spontan saling pandang dengan sorot mata yang seperti saling berdiskusi. "Lakukan saja," cicit Areta memberi perintah. "Miss yakin, saya nanti tak kena gampar kan?" tanya Kei ragu-ragu. "Jangan berlebihan, asal nempel saja." Kei mengangguk. Memutar tubuh Areta lalu menangkap dan membaringkan punggung istrinya itu di lengan kemudian menundukkan kepala untuk menempelkan bibir mereka. Hanya sesaat seperti perintah Areta dan Kei menarik wajahnya kembali. Akan tetapi, tidak benar-benar menjauh, hanya berjarak beberapa sentimeter saja, karena sepertinya Kei berubah pikiran. "Maaf, Miss, karena kita sudah halal, maka saya tak akan lagi segan-segan dan menahan diri." Areta belum sempat melayangkan protes saat bibir suaminya itu sudah mendesak bibirnya. Benar-benar menyatukannya dengan memagut dan melumatnya lembut. Areta bisa merasakan embusan napas Kei yang seakan menyatu dengan napasnya. Membuat percikan-percikan kecil pada aliran darahnya yang mendadak terasa panas menjalar ke seluruh tubuh. Rasa ciuman yang sama dengan ciuman di hotel malam itu dan beberapa kali mengusik tidurnya serta selalu hadir di dalam pikirannya. Dan laki-laki itu, dengan lancangnya semakin mendominasi keseluruhan bibirnya. Suara debaran jantung keduanya kini seakan berkolaborasi dengan alunan nada yang terus mengalun indah. Bab 68. Mau apa di sini? Brengsek, brengsek, brengsek. Sepanjang lift bergerak naik, hanya kata itu saja yang diteriakkan Areta dengan penuh emosional sambil mengusap-usap bibirnya yang masih terasa kebas akibat perbuatan laki-laki yang pagi tadi sudah menjadi suaminya. Acara resepsi baru saja selesai, Areta memilih undur diri lebih dulu dengan alasan lelah dan meninggalkan Kei bersama Anggara yang terlihat bangga memperkenalkan menantunya pada beberapa sahabat pebisnis serta beberapa kerabat dekat yang masih betah tinggal berlama-lama. Areta sampai heran sendiri, bagaimana bisa ayahnya yang sangat jarang berbaur dengan orang asing malah sangat akrab dengan laki-laki yang notabene masih sangat baru dikenalnya. Bahkan dengan latar dulu ayahnya tidak sedekat itu. Ting, Areta mendengkus kesal bersamaan dengan pintu lift yang terbuka. Terburu-buru berjalan keluar dari dalam lift dengan langkah terseok-seok kesusahan karena bawahan gaun yang besar. Akira yang sejak tadi membisu bersamanya hanya geleng-geleng kepala sambil berjalan mengikuti dan membantu mengangkat bawahan gaun pengantin yang menyapu lantai. Menyusuri deretan pintu-pintu kamar hotel hingga sampai pada kamar Grand Deluxe eksekutif mewah dengan ranjang king size yang mendominasi di tengah kamar. "Dasar laki-laki brengsek, kurang ajar. Berani sekali dia dengan lancang melawan perintahku." Lanjutnya lagi memaki kesal sambil menghempaskan tubuhnya duduk di atas ranjang yang dipenuhi kelopak bunga mawar merah dan dirangkai membentuk lambang hati. Dua buah handuk dibentuk serupa angsa yang saling berhadapan dengan moncong yang saling menempel pada bagian tengah lambang hati tersebut. Tidak hanya di ranjang, bahkan hampir seluruh ruangan dipenuhi dengan hiasan bunga yang dirangkai dengan sangat cantik dan menyambut pandangan keduanya sejak melangkahkan kaki masuk ke dalam. Membuat kamar tersebut hampir serupa dengan taman dan menyemburkan aroma lembut yang menenangkan. Sayangnya emosi jiwa yang menguasai membuat wanita-wanita itu tak tersentuh dengan tampilan cantik, kamar yang sudah disesuaikan khusus untuk pasangan pengantin baru. Akira menghela napas dan berjalan mendekat. "Lalu maumu seperti apa?" "Dia juga sudah memperingatkanmu kan? Dia itu menginginkan pernikahan sungguhan, dan kamu menyetujuinya." "Itu karena aku terdesak. Lagi pula aku punya rencana untuk membuat keinginannya itu terpatahkan dan mundur dengan sendirinya."
Tapi nyatanya dia laki-laki yang tidak seperti yang kamu pikirkan. Mana ku tahu kalau dia bermuka dua. Bukan bermuka dua, hanya saja kita yang belum mengenalnya dengan baik, dan kini kamu malah terjebak dengan permainanmu sendiri. Jadi kamu mau aku bagaimana? Ini semua, kan ide gila darimu. Awalnya memang ideku, tapi kamu mengembangkan ideku dengan lebih gila lagi. Harusnya kamu berhenti begitu dia meminta syarat. Sudah tahu dia punya prinsip yang teguh, tapi kamu masih menantangnya. Dia bahkan sempat memberimu pilihan sebelum ijab kabul terlaksana. Tapi apa, kamu memilihnya bukan? Tentu saja aku harus memilihnya, apa kata orang-orang jika aku memilih Atar? Aku sudah membuat keputusan gila dengan mengumumkan hubungan rahasia ke publik bersama laki-laki itu, masa aku malah kembali memilih Atar yang jelas-jelas sudah membuatku kecewa berkali-kali. Tidak mungkin bukan, lagi pula apa kata Dedi? Aku pasti akan dibunuh di tempat. Kalau begitu jangan menyesalinya dan jangan salahkan juga laki-laki itu kalau memperlakukanmu sebagai istri sungguhan. Enak saja, memangnya dia siapa? Ketusnya melirik tajam. Ya, tentu saja suamimu. Oh my god, Areta memekik histeris dan mencengkeram kepala frustrasi. Kalau sudah seperti ini mau tak mau kamu terpaksa harus menjalaninya. Lagi pula dia sekarang menjadi tampan, orangnya juga baik dan bertanggung jawab. Tak ada salahnya mencoba. Mungkin saja cinta akan hadir di antara kalian. Are you crazy? Mengingat ciuman barusan saja rasanya perutku sudah mual. Tadi itu baru ciuman, belum kalau dia menuntut haknya padamu. Memangnya dia mau menuntut apa? Dia tak punya hak apa-apa. Astaga, Reta. Akira yang kesal melempar tubuhnya duduk di samping Areta. Membuat sebagian kelopak bunga berhamburan lalu menepuk gemas kepala sahabat sekaligus saudara angkatnya itu. Kamu itu bodoh atau apa? Menurutmu apa hak yang laki-laki inginkan dari istrinya? Maksudmu tidur denganku? Tentu saja, bodoh. Memangnya dia mau cari mati? Berani menyentuh kulitku, akan kubuat masa depannya hancur. Tapi barusan kamu sudah membiarkannya menciummu dengan mesra. Itu karena banyak orang. Coba saja kalau hanya berdua, sudah pasti akan kutendang jauh. Akira geleng-geleng kepala, bangkit berdiri dan melangkah ke pintu. Kamu mau kemana? Pulang. Kamu mau meninggalkanku di sini. Gila kamu. Kamu mau aku jadi obat nyamuk di kamar pengantin. Memangnya kamu pikir aku akan melakukan apa di sini? Jangan pikir yang aneh-aneh. Aku tidak mungkin membiarkannya tidur sekamar denganku. Memangnya aku sudah gila. Lalu dia kamu mau taruh kemana? Ya, terserah dia. Dia sudah dewasa dan bisa mencari tempat tidur sendiri. Cek, aku bingung dengan cara berpikirmu. Tak usah membahasnya lagi. Cepat ke sini dan bantu aku membuka gaun sialan ini. Kembali Akira menghela napas kasar dan mendekati Areta. Membuka lebih dulu mahkota tiara yang tersemat indah di atas kepala beserta tudung kepala yang menutupi rambut belakang. Baru akan meraih zipper gaun di punggung Areta, terdengar ketukan di pintu. Tak usah digubris, perintah Areta. Tapi aku bilang gak usah, ya, gak usah. Akira hanya memutar bola mata dan membiarkan ketukan itu terus-menerus terdengar. Kembali menggerakkan jari menurunkan zipper gaun pengantin Areta. Namun baru membuka setengah, dering ponselnya tiba-tiba berbunyi. Tertera tulisan Dedi Chow pada layar ponsel. Akira segera menerima panggilan itu dan langsung terkejut saat menerima semprot dari ujung sambungan. Ada apa? Tanya Areta penasaran. Yang di depan pintu itu Dedi, jawabnya seraya berlari kecil membuka pintu. Wajah masam Anggara muncul di baliknya bersama wajah kecut Kei yang berdiri di belakang. Apa yang kamu lakukan di sini? Anggara memandangi Akira dengan ketus. Itu, saya membantu Reta melepas gaunnya, Dat. Kenapa kamu yang repot-repot? Itu pekerjaan suaminya. Sekarang dia sudah punya suami, jadi kamu tidak usah lagi mengurusnya, sembur Anggara. Menoleh menarik Kei di belakangnya dan mendorongnya masuk lalu kembali memandangi Akira. Kamu ikut Dedi, kita juga harus membicarakan pernikahanmu. Tapi, Dat, Akira menggigit bibirnya panik, wajahnya seketika pias. Tak ada tapi-tapian, kamu juga harus segera punya suami agar tak lagi terus-menerus mengikuti adik gilamu itu, serunya lalu berbalik dan beranjak pergi. Akira kemudian menoleh memandangi Areta yang duduk mematung di ranjang. Areta menggeleng dengan sorot mata penuh permohonan, tapi Akira malah membalas tatapan itu dengan mengedikkan kedua bahu. Sorry, Re, aku harus pergi, selamat bertempur. Fighting, serunya mengejek sambil mengacungkan kepalan tangan ke atas memberi semangat dan buru-buru menutup pintu sebelum sebuah bantal melayang mengenainya. Wih, hampir saja, Kei memekik melihat bantal terhempas keras ke pintu. Namun begitu berbalik, malah ia yang terkena lemparan bantal berikutnya. Astagfirullah, Miss, serunya terkejut. Membungkuk meraih bantal yang terjatuh di kakinya serta bantal yang teronggok di bawah pintu lalu berjalan menghampiri ranjang dengan membawa dua bantal tersebut. Apa yang kamu lakukan di sini? Pertanyaan bodoh apa itu? Miss tanyanya dengan terus mendekat. Kalau bukan ke sini, memangnya saya mau kemana lagi? Ya, terserah kamu. Pokoknya tidak ke sini. Saya juga awalnya mau mencari kamar sendiri. Tapi ayahmu, maksudnya ayah mertua menyeret saya ke sini. Ya, saya gak bisa mengelak. Alasan, Kei menghela napas dan geleng-geleng kepala. Memilih mengabaikan sikap istrinya dan semakin mendekat ke ranjang. Stop, berhenti di situ, jangan mendekat. Areta buru-buru bangkit berdiri sambil memegangi dada agar gaunnya tidak melorot karena Akira sudah membuka setengah bagian zipper belakangnya. Kei menghentikan langkah dan menghela napas. Memandangi Areta dengan serba salah. Saya hanya mau meletakkan bantal ini. Memangnya Miss pikir saya mau apa? Jangan pura-pura bodoh. Aku tak akan tertipu lagi dengan trik licikmu. Astagfirullah, trik licik apa lagi? Aku tadi sudah memintamu untuk hanya menempel. Mene MPL. Areta memekik mendikte. Apa kamu tidak mengerti bahasa Indonesia? Menempel ya berarti menempel. Bukan malah menyerobot dan. Brengsek, bisa-bisanya kamu melakukan hal menjijikkan seperti itu. Astagfirullah, saya sudah menjadi suami Miss yang sah. Laki-laki sah yang sudah bebas menyentuh Miss di bagian manapun sesuka hati. Jadi apa yang saya lakukan tadi itu bukan sebuah kelicikan atau hal yang menjijikkan. Kei kembali maju dan meletakkan bantal ke ranjang. Tapi kalau tidak terima, saya akan menerima hukuman. Miss bisa menamparkan saya, memukul saya atau apapun itu. Silakan, saya tidak akan melawan. Bagus, karena aku memang ingin merobek bibirmu itu. Sini kamu, dekat-dekat ke sini, panggilnya gemas tidak sabar ingin memukul. Tapi sikapnya membuat Kei kebingungan. Miss sebenarnya melarang saya mendekat atau meminta saya mendekat. Yang benar yang mana? Ya, kamu mendekat ke sini untuk kupukuli. Aku ingin membalas apa yang sudah kamu lakukan. Kei bergerak mendekat dan Areta langsung menjambak rambutnya. Au, Miss, sakit. Bagus kalau sakit. Semakin sakit semakin bagus. Areta dengan semangat semakin menarik rambut Kei dengan kasar, kali ini Kei tidak meringis atau mengeluh. Matanya sibuk memandangi pemandangan yang tersaji dengan penuh takjub. Wow, liriknya yang membuat Areta tersadar dan... Plak, cap tangan 5 jari kembali menempel di pipinya. Brengsek, apa yang kamu lihat? Buru-buru Areta menarik gaun yang melorot dan memperlihatkan setengah dadanya.
Saya tidak salah. Miss sendiri yang menarik dan memperlihatkannya. Kurang ajar, kamu. Astagfirullah, serba salah. Sana, balik sana. Aku mau naikkan bajuku, gertaknya sambil menjulurkan kedua tangan ke belakang berusaha meraih zipper yang berada jauh di bawah punggung. Mau saya bantu Miss? Mata Aretha spontan melirik tajam. Gak gitu juga kali natapnya, Miss. Hanya menawarkan bantuan. Diam kamu dan balik ke sana, bentaknya kasar. Kai refleks membungkam mulut, mendudukan tubuh ke tepian ranjang dengan posisi membelakangi Aretha. Memainkan kelopak bunga sambil sesekali mencuri-curi pandang melirik istrinya itu. Sementara wanita yang berdiri di seberang ranjang, masih bersusah payah menaikkan zipper gaun. 1 menit, 2 menit, 5 menit, masih saja wanita itu belum bisa menggapainya. Kalau masih lama, sebaiknya saya mandi dulu. Kai kemudian bangkit berdiri dan berjalan menuju bathroom, Aretha mengabaikan dan masih sibuk dengan gaunnya. Kai menghentikan langkah di depan pintu lalu menoleh memandangi istrinya dengan senyum jahil. Apa senyum-senyum? Miss tidak mau gitu mandi bersama. Brengsek, bersamaan dengan makiannya, sebuah majalah melayang ke arah Kai. Laki-laki itu refleks mengelak dan segera masuk ke bathroom. Mandi saja sendiri. Mandi sana sampai besok. Kalau perlu tidur di dalam, teriaknya penuh kekesalan. Aoh, kenapa gaun ini begitu ribet? Siapa perancang yang membuat ini? Sepertinya dia salah merancang, dengusnya mengomel-ngomel. Bab 69, mantra yang ampuh. Aretha masih sibuk dengan gaunnya saat tiba-tiba terdengar ketukan pintu kembali. Astaga, siapa lagi itu? Aretha lagi-lagi mendengus tapi kakinya berjalan menghampiri pintu dan membukanya. Assalamualaikum, ibu belum mengganggu kalian, kan? Kirana berdiri canggung di depan pintu sambil memegangi 2 botol kecil berisi cairan kuning pekat. Oh, tidak, Bu. Ibu tidak mengganggu sama sekali. Silakan masuk, Bu. Mas Kaindra sedang mandi. Tidak perlu, nak. Ibu cuma membawakan ini. Kirana menyodorkan 2 botol kepada Aretha. 1 untukmu dan 1 untuk Kaindra. Ini apa, Bu? Ini jamu yang ibu buat sendiri, nak. Ini bagus untuk memulihkan stamina. Kamu pasti capek. Minum ini bisa membuat tubuh segar. Oh, terima kasih, Bu. Nanti akan saya minum. Bisa minum sekarang. Sesekarang, iya, ibu ingin memastikan kamu meminumnya dengan baik. Aretha mengerutkan kening memandangi isi botol dengan ragu. Tampak jijik sekaligus geli melihat cairan kuning yang kental. Memangnya ini bisa diminum? Tentu saja, nak. Ibu tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik untuk anak sendiri. Kirana mengambil 1 botol kembali dari tangan Aretha dan membukanya. Ayo. Nak, diminum. Tetapi, Bu, ayo, nak. Setengahnya saja tidak apa-apa. Dengan ragu, Aretha mengangkat botol tersebut ke bibir, tapi langsung menjauhkan wajah saat mencium aromanya yang menyengat. Ibu yakin ini aman diminum? Tentu saja. Ayo, nak. Tahan napas kalau tidak tahan baunya. Aretha bergidik geli melihat cairan itu, tapi akhirnya memberanikan diri mencicipi. Rasa asam, manis dan sedikit pahit langsung memenuhi indera perasanya. Rasanya lumayan, tidak seburuk aromanya. Kalau begitu habiskan, nak, perintah Kirana dengan berbinar-binar bahagia. Aretha mengangguk dan menenggak setengah isi botol. Segini cukup, Bu. Cukup, cukup, nak. Kirana meraih botol yang isinya sudah sisa setengah dengan gembira. Oh, iya, Bu. Bisa minta tolong. Aretha kemudian berbalik dan menunjukkan punggung mulusnya. Bisa tolong bantu naikkan kembali. Kok malah dinaikkan? Kirana memandang heran. Bukannya membantu menaikkan, tangannya malah bergerak menurunkan hingga ke batas paling akhir. Loh, kok malah tambah dibuka, Bu. Biar Kai gak kerja keras, ucapnya tersenyum-senyum. Kalau begitu ibu kembali ke kamar, ya nak. Selamat berjuang. Minta Kai untuk pelan-pelan, cicitnya malu-malu dan segera beranjak pergi. Aretha menggeram kesal dan membanting pintu dengan kasar. Tidak ibu, tidak anak, sama-sama tidak paham bahasa. Lain disuruh lain yang dikerjakan. Mengomel-ngomel kasar, Aretha meletakkan botol jamu Kai di atas meja lalu duduk pasrah di atas ranjang selang beberapa menit. Kai keluar dengan tampilan yang sudah segar dengan hanya menggunakan kaos oblong tipis berwarna putih dan celana pendek kain berwarna hitam. Entah dia ambil dari mana pakaian itu, yang jelas Aretha tidak penasaran ingin mencari tahu. Miss, tidak mau mandi? Tanyanya sambil mengeringkan rambut yang masih basah. Aretha tak menjawab dan malah membuang muka. Yakin tidak gerah, pakaian Miss ada di dalam, kalau mau berganti. Lagi-lagi tanpa menjawab, wanita itu langsung bangkit berdiri dan berjalan masuk ke bathroom sambil menyeret-nyeret gaunnya. Tapi tidak lama keluar kembali dengan wajah yang 2 kali lebih geram. Kamu menyuruhku memakai ini di depanmu. Aretha melempar kain tipis berenda dan menerawang ke atas ranjang. Jangan harap aku mau memakainya. Itu bukan saya yang menyiapkannya. Semua sudah ada di dalam sana. Kai yang penasaran meraih benda tipis itu dan membentangnya lebar-lebar. Ini apa? Tanyanya bingung dan bergidik geli. Aretha cepat-cepat menarik pakaian itu dan melemparkannya ke sembarang arah. Tak perlu kamu tahu. Nanti kamu membayangkan yang tidak-tidak lagi. Kai hanya manggut-manggut lalu berbalik merapikan ranjang. Kamu mau apa? Mau tidur? Yang suruh kamu tidur siapa? Kai buru-buru menegakkan tubuh dan memandangi Aretha. Jadi Miss mau langsung melakukannya. Melakukan apa? Kai tersenyum malu dan menggerakkan kedua tangan saling menempel. Apa itu? Itu? Masa Miss tidak mengerti? Aretha bergidik ngeri. Jangan pikir macam-macam kamu. Sana, tidur di sofa. Oh iya, ibumu tadi membawa itu dan memintamu meminumnya. Kai refleks menoleh mengikuti arah tunjuk Aretha dan melihat botol jamu yang sudah dia tahu tujuannya. Emak, belum saatnya Mak. Kai meraih botol itu dan membawanya masuk ke bathroom. Tidak lama keluar kembali dengan botol yang sudah kosong, kamu minum di dalam toilet. Wajah Aretha mengernyit heran melihat Kai. Enggaklah, Miss. Saya hanya membuangnya. Buang. Kenapa? Karena saya belum membutuhkannya. Aretha langsung menelan ludah dengan panik. Tapi saya sudah meminumnya. Seberapa banyak? Hampir setengahnya. Kenapa Miss minum? Dipaksa ibumu. Astaga, kalau begitu Miss cepat mandi sana, kenapa kamu malah nyuruh-nyuruh? Demi kebaikan Miss sendiri. Gak, kamu pasti mau membuatku memakai baju yang tadi. Jangan gila kamu. Sana, jauh-jauh. Astaga Miss, tidak percaya banget sih. Kalau begitu minum air banyak-banyak. Kai bergegas meraih botol air mineral dari dalam kulkas. Membukanya dan memberikannya pada Aretha. Minum sampai habis. Aku tidak haus. Minum. Aku gak mau. Mau saya yang minumkan pakai mulut. Berani kamu. Tentu saja. Kekuatan Miss tidak sebanding jika mau melawan saya. Jadi mau minum sendiri atau saya yang minumkan. Aretha bersungut-sungut kesal, akhirnya meraih botol itu dan menenggak isinya. Sampai habis. Mata Aretha mendelik tajam tapi meminum juga hingga tandas. Lagi, Kai kembali memberikan 1 botol penuh. Gila, kamu mau membuatku kembung. Minum saja, kalau tidak mau menyesal. Kamu ini bicara apa? Minum saja cepat. Tidak mau, minum lagi. Aku bilang tidak mau ya tidak mau. Kai mendekat, meneguk air dan memajukan wajahnya.
Stop, oke, aku minum, aku minum. Masih dengan bersungut-sungut. Areta dengan patuhnya menerima dan menghabiskan botol kedua. Sudah, puas, bagus. Serta merta Kai mengacungkan dua jempol lalu menghempaskan tubuhnya ke ranjang. Areta buru-buru beringsut menjauh. Kenapa malah tidur di sini? Memangnya mau tidur di mana lagi? Ke sofa sana, Miss. Kaki saya panjang. Tidak muat ke sofa. Terserah, mau cukup atau tidak cukup, tidur di sana. Mengabaikan sikap Areta, Kai malah semakin merilekskan tubuhnya. Astaga, benar-benar orang ini. Dengan memegangi gaun di depan dada, Areta mendekat dan menarik kaki Kai dengan kasar hingga terjatuh ke lantai. Aduh, Miss ini maunya apa, sih? Pindah ke sofa. Tidak, Kai kembali naik ke ranjang dan membaringkan tubuh. Dasar, ngelunjak kamu, kembali Areta menarik kaki Kai sekuat tenaga. Tak mau kalah, Kai bertahan dengan berpegangan dan mencengkeram kasur kuat-kuat. Turun kamu, turun, gak mau. Kalau mau, Miss saja yang di sofa. Kaki Miss lebih pendek dari saya, siapa kamu berani mengatur-ngatur? Suaminya, Miss, enak saja, gak ada, ayo, turun sekarang. Plak, buk, pak, Areta memukuli kaki, paha dan perut Kai dengan kasar dan membabi buta menggunakan satu tangan. Sementara tangan satunya masih bertahan memegangi gaun bagian dadanya. Au, sakit, Miss. Kalau sakit cepat pindah, tidak mau, pindah, tidak mau, dasar, menarik napas panjang. Areta menyentak kasar tangan Kai untuk bangun, bukannya Kai yang terjatuh, justru Areta yang limbung menimpa dada Kai. Seketika jantung Kai berdetak tidak beraturan. Secara naluriah laki-laki itu bergerak lincah dan memutar balik keadaan, membuat Areta berbaring di kasur dengan tubuhnya yang sudah berada di atasnya. Sementara kedua kakinya menghimpit paha Areta di sisi kiri dan kanan. Apa yang kamu lakukan? Areta menggerakkan tangan ingin memukuli Kai, tapi dengan segera ditahan oleh Kai. Memegangi kedua tangan mulus itu di samping kiri kanan kepalanya. Tadinya saya berpikir hanya ingin tidur melepas lelah, tapi sepertinya Miss sendiri yang membangunkan macan. Jangan berani-berani, kamu. Kalau saya berani, kupastikan akan kubunuh, kucincang-cincang tubuhmu dan memberikannya pada ikan, lanjutnya terkekeh. Kamu, Areta tergagap dan menelan ludah. Sayang sekali, sekarang saya sudah tidak takut. Aku tidak bercanda, saya juga tidak. Berani kamu? Tantangnya tapi dengan nada yang sudah bergetar. Tentu saja berani. Tersenyum menggoda, Kai menurunkan tubuhnya semakin merapat. Jantung Areta mendadak bertalu-talu tak terkendali. Tubuhnya bahkan sudah bergetar takut. Dalam kepanikan dan ketakutan itu, ia akhirnya teringat akan mantra yang diberikan adik iparnya. Abdi Bogo Ka Anjen, Dek, Kai mendadak membatu. Napasnya memburu. Perlahan-lahan mengangkat tubuh dari atas Areta dan memandangi istrinya itu dengan terkejut. Adi Bogolka, Anjen ulang Areta lagi. DUARR. Seakan menerima tembakan peluru, tubuh Kai langsung terlempar turun ke lantai, kemudian berguling-guling dan menggelepar-gelepar di lantai seperti ikan kehabisan air. Kamu baik-baik saja. Areta buru-buru bangun dan melihat Kai dengan ekspresi takut. Kai tak menggubris dan semakin berguling-guling sambil membentur-benturkan keningnya di permukaan lantai. Astaga, penyakit ayahmu kambuh. Areta yang panik buru-buru beringsut turun dari ranjang dan hendak lari ke pintu. Melihat itu Kai tersadar dan cepat-cepat bangkit berdiri. Saya baik-baik saja. Sangat baik. Tak usah takut, Miss, ucapnya tersenyum-senyum lalu menghempaskan tubuh ke sofa. Selamat malam, Miss. Mimpi yang indah. Assalamualaikum istriku. Waalaikum salam, suamiku, balasnya tanpa sadar karena syok melihat tingkah laku suaminya. Kembali naik ke ranjang masih dengan pandangan aneh melihat laki-laki itu. Abdi Bogo Ka Anjen, cicitnya lagi, dan Kai kembali blingsatan seperti kehabisan udara di sofa. Astaga, ampuh juga mantranya. Areta tersenyum puas lalu membaringkan tubuh. Tidak langsung tidur, karena matanya masih memandang ke arah sofa. Abdi Bogo Ka Anjen, ulangnya lagi dan Kai semakin tersenyum-senyum menyembunyikan wajahnya yang sudah merah seperti kepiting rebus. Seperti tak puas, Areta terus-menerus mengulang mantra itu sampai matanya terpejam dan terlelap di buai mimpi. Menguapkan kewaspadaan terhadap laki-laki yang sudah halal untuknya. Miss, cicit Kai memanggil setelah suara Areta tak lagi terdengar. Miss, sudah tidur, Miss. Tak ada tanggapan, perlahan-lahan Kai berjalan mendekati ranjang dan membungkuk di atas Areta yang berbaring terlentang. Miss benaran sudah tidur. Tak ada tanggapan. Kai mengelus pelan lengan Areta dan menunggu reaksinya. Begitu tetap tak ada reaksi, Kai memberanikan diri mendudukkan tubuh di samping istrinya itu. Mengusap kening hingga naik ke ubun-ubunnya. Membacakan doa lalu meniup dan mengecupnya. Ini pasti ulah usil Ai. Pintar juga dia, kekehnya geleng-geleng kepala, memandangi istrinya dengan tatapan memuja. Saya harap apa yang kamu katakan barusan, besok lusa akan kamu katakan dengan setulus hati padaku, sayang. Kembali tangannya bergerak mengusap lembut permukaan kulit pipi istrinya lalu menunduk dan berdiam sejenak di atas kelopak mata yang tertutup. Semoga mata yang tertutup ini saat terbuka hanya akan melihat diriku, ucapnya dan mengecup kanan kiri mata istrinya bergantian. Kemudian Kai berpindah ke telinga kanan Areta dan berbisik. Semoga telinga ini bisa mendengar semua kata-kata dan menuruti perintahku. Dikecupnya telinga itu lalu berpindah ke telinga kiri. Semoga apa yang kukatakan tidak akan keluar dari telinga ini, bisiknya dan mengecupnya lagi. Terakhir, aku harap bibir ini hanya akan berucap kata-kata yang manis, harapnya lagi dan mengecup lembut bibir itu. Ya Allah, aku boleh maruk gak? Tanyanya setelah menarik wajah. Tersenyum dan kembali menunduk mengecup bibir itu sedikit lebih lama. Bukan sedikit, tapi lama dan berkali-kali. Astagfirullah, tahan dirimu Kai, belum saatnya, jangan terburu-buru, dapatkan dulu hatinya. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kai segera menarik diri menjauh. Menarik selimut menutupi keseluruhan tubuh istrinya. Menarik napas panjang dan akhirnya melangkah ke sofa dengan sangat berat hati. Bab 70. Panggilan sayang. Pagi kembali menyapa. Terpaan cahaya mentari yang menembus kaca jendela dengan tirai-tirai yang sudah terbuka lebar berhasil mengusik Areta yang masih bergelung nyaman di balik selimut. Wanita itu mengerutkan kening kala merasakan kehangatan sinar mentari yang mengganggunya. Tanpa berniat membuka mata, tubuhnya yang masih menggunakan gaun pengantin menggeliat pelan mencari posisi nyaman untuk menjauhi cahaya matahari yang menerpa wajahnya. Hari sudah terang benderang di luar sana, tapi kedua matanya masih terasa berat untuk terbuka. Begitupun dengan kesadarannya yang belum pulih seutuhnya. Akan tetapi, tiupan sepoi-sepoi angin kecil yang beraroma maskulin dan menerpa kulit wajahnya, seketika mendobrak kesadarannya dan memaksa kelopak matanya terangkat. Begitu retina matanya berhasil menyesuaikan tangkapan cahaya, ia langsung disambut oleh senyum lebar nan hangat yang sangat manis dari seraut wajah tampan yang sedang berpangku tangan di tepian ranjang dengan jarak yang hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Bola matanya langsung melebar bersamaan dengan teriakan yang menggelegar. "Oh, apa yang kamu lakukan di kamarku?" Areta bangun tergesa-gesa dengan tangan kanan yang refleks terayun ke wajah laki-laki itu.
Plak tamparan keras mendarat sempurna dan membuat Kai terhuyung beberapa sentimeter ke samping. Au, Kai memekik kesakitan sambil menangkup pipi yang panas. Apa yang kamu lakukan di sini? Areta segera melompat turun dari ranjang dan memelototi laki-laki itu. Miss, amnesia, Kai bersungut-sungut kesal masih dengan mengusap-ngusap pipi yang kebas. Pandangan Areta langsung mengedar dan mengamati keseluruhan kamar, kemudian menunduk dan mengamati pakaian di tubuhnya. Satu persatu kepingan ingatan menyatu dan membuatnya tersadar. Oh, aku lupa, cicitnya tak mau salah. Lupa sih lupa, tapi kira-kira dong Miss. Masa pagi-pagi sudah ditampar? Di mana-mana suami dikasih ciuman selamat pagi, ini malah kena tabok, lanjutnya seraya bangkit berdiri. Masih mengusap-ngusap pipi. Salahmu juga yang usil mengagetkanku di situ. Memangnya apa yang kamu lakukan berjongkok di samping ranjang dan meniup-niup wajahku? Bukan berniat usil, dari tadi saya sudah mencoba membangunkan Miss. Tapi enggak bangun-bangun juga, tidur seperti kerbau. Mana ada kerbau cantik, ketusnya protes. Iya juga sih. Kai menyengir lalu meraih paper bag di atas meja dan meletakkannya ke ranjang. Apa itu? Pakaian untuk Miss. Tadi Bu Akira yang membawanya bersama pakaian yang saya pakai ini. Bola mata Areta spontan memindai penampilan Kai. Tersadar jika laki-laki itu sudah tampak rapi dengan kaos santai berkerah berwarna putih dipadukan bawahan jeans berwarna mocha. Sesaat pandangannya terpaku. Selama ini Areta hanya melihat laki-laki itu memakai kemeja lengan panjang rapi, setelan jas juga kaos oblong rumahan yang sudah belel. Dan untuk pertama kalinya ia baru melihat laki-laki itu dalam pakaian sporty yang membuatnya tampak jauh lebih muda dan tampan. Menyadari pikirannya yang baru saja memuji, Areta buru-buru membuang pandangan ke sembarang arah. Si siapa yang memasang siper gaunku kembali? Tanyanya tergagap mengalihkan pembicaraan. Siapa lagi, Miss? Di sini, kan hanya kita berdua. Kenapa kamu melakukannya? Karena sesuatu mengganggu pandangan saya. Daripada pikiran saya traveling kemana-mana mending saya tutup. Areta memicingkan mata curiga sambil menyilangkan tangan menutupi dada. Astagfirullah, jangan memandangi saya seperti laki-laki mesum, Miss. Sudah untung saya tutup, harusnya saya sudah bisa menyentuhnya, kamu. Bercanda, Kai kembali menyengir memperlihatkan deretan giginya. Saya laki-laki dan suami yang baik, kan? Cih, Areta mencibir dan menyunggingkan setengah bibirnya. Saya akan menunggu di bawah. Miss bisa mandi dan bersiap-siap. Bu Akira bilang ayah Miss, ayah mertua menunggu untuk sarapan bersama. Areta hanya mengangguk dan membungkuk meraih paper bag, sementara Kai sudah berjalan ke arah pintu. Tunggu, panggilnya yang spontan membuat Kai berbalik. Ya, Miss, itu. Kedua alis Kai terangkat menunggu. Aku mau minta tolong. Apa itu? Areta menggigit bibir bawahnya dan tampak malu-malu berucap. Tak usah malu, Miss. Saya bukan orang lain untuk Anda. Saya siap membantu apapun. Katakan, apa yang harus saya lakukan? Itu, gaun. Gaun ini, aku. Itu, Areta berucap terbata-bata dan tidak jelas dengan wajah merah merona. Walau begitu Kai memahami maksudnya. Senyum Kai langsung terkulum dan melangkah menghampiri. Miss balik belakang, biar saya bantu buka. Tetapi, tutup matamu. Kalau tutup mata, bagaimana saya bisa membukanya? Ya, pokoknya jangan lihat, Miss. Saya bahkan sudah pernah melihat seluruh tubuh Miss ini, tapi saya masih bisa menjaga pandangan. Sepanjang malam hingga pagi pun, kalau saya mau saya bisa menelanjangi Miss sesuka hati. Tapi saya tidak melakukannya dan malah membantu menutupinya. Kenapa? Karena saya ingin Miss bisa mempercayai saya. Jadi mulai sekarang saya harap Miss bisa mempercayai saya sebagai orang yang insya Allah tidak akan menyakiti atau mengecewakan. Miss, Kai memandangi Areta lekat dengan serius. Miss percayakan, sama saya. Areta menelan ludah, terdiam beberapa detik lalu perlahan akhirnya mengangguk. Kemudian dengan canggung berbalik dan menarik keseluruhan rambutnya ke depan dada. Tampilan leher belakang dan setengah punggungnya yang mulus langsung terpampang dengan jelas dalam pandangan Kai. Kai menarik napas panjang kemudian melangkah mendekat. Meraih siper gaun tersebut dan menurunkannya dengan lancar tanpa berpikir apa-apa. Sudah, Miss. Areta langsung berbalik dengan wajah menunduk. Bilang apa? Wajah yang menunduk itu refleks mendongak. Sesudah dibantu, harusnya bilang apa? Oh, terima kasih. Kembali kasih. Kai mengelus senyum dengan tangan bergerak ke atas mengusap puncak kepala Areta. Areta langsung menarik kepala dan memandangi tangan Kai dengan tak suka. Oh, maaf. Bergerak sendiri. Kai menarik tangannya kembali ke samping tubuh. Oh, iya, saya bisa minta sesuatu juga. Tidak boleh. Lah, kok gitu? Pasti permintaanmu macam-macam. Berarti Miss belum percaya sama saya dong. Tadi katanya percaya. Sekarang malah curiga. Memangnya kamu mau minta apa? Tanyanya curiga. Saya mau mengubah panggilan pada Miss. Masa sudah menikah saya masih manggil Miss? Kan aneh didengar orang-orang. Oh, aku kira apa? Boleh. Terserah kamu. Kai tersenyum senang hingga matanya tampak menyipit. Kalau begitu saya akan panggil Miss. Areta terperangah memandangi suaminya. Ia pikir laki-laki itu akan memilih kata, sayang, istriku, honey, sweetie, bunny, atau apapun itu yang terdengar manis dan romantis. Tapi Miss, menariknya di mana? Bisa, tanyanya dengan mata berbinar-binar. Miss, kamu pikir saya kucing? Kai mengangguk. Miss kan memang seperti kucing. Lucu, imut, dan menggemaskan. Lucu dari mananya? Kamu kira saya pelawak? Mata Areta membulat marah. Gak ada, panggil nama saja. Saya juga akan memanggil namamu saja, kok gitu? Kok gitu? Ya, gitulah. Tidak, Miss tadi sudah bilang terserah. Jadi saya akan memanggil Miss mulai sekarang. Itu panggilan sayang saya pada Miss. Jadi saya memanggil Miss dan Miss harus memanggil saya Mas. Bukan Mas. Areta bergidik geli sendiri. Boleh, Mas juga bisa. Norak. Gak mau. Miss sayang. Maksa. Aku bilang gak mau, ya gak mau. Aku tak akan berbalik kalau kamu panggil. Miss pasti balik. Saya punya sejuta cara agar Miss bisa melihat ke arah saya. Percaya diri sekali. Areta kembali mencibir mengejek. Sudah. Sana, usirnya. Kai mengangguk sambil tersenyum lalu berbalik dan melangkah. Tapi kemudian berbalik kembali. Aku lupa sesuatu, ucapnya sambil melangkah cepat mendekati Areta dan, cut. Kecupan hangat mendarat di kening Areta tanpa wanita itu sempat menghindar. Gerakan terburu-buru dan tidak disangka-sangka membuat kewaspadaannya mengendur. Wanita itu masih berdiri tertegun saat Kai sudah berjalan mencapai pintu. Assalamualaikum, istriku, ucap Kai sebelum akhirnya membuka pintu dan keluar. Waalaikumsalam, balasnya, lagi-lagi tanpa sadar dengan jantung yang masih berdebar-debar. Astaga, kenapa dengan jantungku tanyanya bingung sambil menepuk-nepuk dada tepat di bagian jantungnya berada. Sepertinya aku harus segera kontrol kesehatan jantung.
Sepertinya memang ada yang salah dengan jantungku. Areta menggeleng-geleng membuyarkan pikiran lalu menurunkan gaunnya begitu saja dan buru-buru masuk ke bathroom. Sementara Kei yang masih berdiri di depan pintu mengusap dada yang juga berdebar-debar. Masya Allah, ya Robi, kenapa istriku begitu manis? Aku rela kena tabok tiap pagi kalau begini, cicitnya mengusap-ngusap dada. Menarik napas panjang dan membuangnya perlahan, Kei kemudian melangkahkan kaki dengan raut wajah berseri-seri bahagia dan tersenyum-senyum. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.